pertanian di timur sekarang, karena yang sudah di sebelumnya itu eh, Indonesia Timur luar biasa sekali. Bayangin loh, Inggris sama Belanda sampai tukar tambah, bukan tukar tambah, ditukar bener-bener ditukar antara Manhattan sama Pulau Run di Banda. Itu kan luar biasa. Tapi kira-kira bisa nggak kejayaan itu kembali di era sekarang, era setelah pasca kolonialisme yang jauh setelah itu? Ini kita lihat apakah sudah bergabung. Oh, ini ada. Selamat malam Mas Muhammad Fawardana, Mas Ain Rofik, selamat malam. Ada BMF Puma Official, BEM Fakultas Pertanian UMA. Selamat malam, selamat Hari Tani Nasional. UMA ini universitas mana ya? UMA. Selamat malam Mbak Mira Fauziah, selamat malam Mas Khalid. Kita sambil menunggu Bangga Bertani gabung, ngobrolin sedikit lah ya tentang Hari Pertanian ini. Jadi sejarahnya Hari Pertanian itu diresmikan di tahun 1960. Waktu itu setelah RU tentang pertanian pasca kolonial dibentuk. Nah, baru ini sudah banyak yang bergabung. Teh Rati selamat bergabung, Imas selamat bergabung. Kita masih tetap menunggu Bangga Bertani untuk gabung. Sebenarnya menarik ini karena cerita dikit tentang Mas Wafik dari Bangga Bertani ini. Bangga Bertani ini lokasinya ada di Makassar. Makassar sendiri terkenal dengan rempah-rempahnya. Ada satu makanan yang menurut kita itu menarik di Makassar itu. Nah, Bangga Bertani sudah bergabung, kita ajak permintaan, kita akan live bareng karena Bangga Bertani ini gerakan yang sekarang berfokus untuk mengangkat pertanian yang ada di wilayah timur Indonesia, terutama di Makassar. Jadi kita masih menunggu persetujuan dari Bangga Bertani. Bisa nggak kira-kira kejayaan pertanian timur yang dulu jaya banget zaman kolonial itu kembali yang sekarang ini? Ya, selamat bergabung semuanya, selamat malam dan selamat Hari Tani Nasional. Nah, ini sudah. Halo Mas Wafik. Halo. Selamat malam Mas Wafik. Ini setelah Halo 2 Mas hari. Iqbal, gimana kabar? Alhamdulillah baik Mas Wafik. Mas Wafik gimana? Ini kita 2 hari yang lalu. Sekarang kita Alhamdulillah, ketemu ya, lagi. alhamdulillah, ya. Wafik Iya, gimana iya, iya. kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, baik, baik banget malah. Justru di hari tani ini Ini kita harus lebih semangat lagi lah. ya lebih lebih inilah. Apalagi Mas Wafik ini punya Bangga Bertani yang sekarang keren banget ini. Yang kemarin waktu kita ngobrol tuh kita ngobrol banyak kan. Nah, ini hari ini Mas Wafik apa aja kegiatannya Mas? Ini Hari Tani Nasional kan? Hari rayanya Betul pertanian lah sekali, kira-kira lah. betul sekali. Ya Mas Iqbal. Nah, kalau Mas Oke, Wafik Mas hari Iqbal ini posisi kegiatan. di Jogja ya. Iya Mas, ini kita sekarang ada di Oke, Jogja. hari ini kita lagi nyiapin. Jadi kita, oke. Mm-mm. Kalau kita saat ini lagi fokus launching unit bisnis baru di bawah Bangga Bertani juga. Jadi ada namanya Healthina, bisa dicek Nah, healthina.id. nah, ini menarik ini Mas. Ini menarik. Ini menarik. Nah, ini sebelum. Direct langsung ke end user, ke customer begitu. Jadi ya kayak gitu. Itu yang lagi kita proses sekarang lah. Makanya mumpung Oke, hari tani oke, oke. mumpung hari tani ini, nah di sini kita lagi upayakan itu. Karena kita yakin bahwa Tapi produk-produk lokal itu perlu kita. mm, mm. ini ini menarik loh Mas. Kan gini, eh, kalau kita intermezzo dikit ya di wilayah timur Indonesia itu kan kalau untuk zaman sekarang itu kalau menurut kita itu agak agak masih sedikit kurang diperhatikan.
di nasional. Tapi dulu sekitar abad ke-17 tahun 1600 itu saking hebatnya wilayah timur Indonesia itu kan penghasil pala ya, penghasil pala luar biasa dulu sampai sejarahnya Inggris Belanda tukaran Manhattan sama Pulau Rune. Nah, itu itu kan kalau sekarang kalau dari kita ini kita mau uh, nanya ke Mas Wafik kira-kira di di sana sendiri itu untuk pala gimana Mas? Masih 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 kenceng atau karena kan ya itu karena mungkin keterbatasan informasi yang disampaikan pusat kan. Jadi yang keren nanti abis setelah ini kita cerita gimana Bangga Bertani akhirnya memilih untuk memajukan wilayah timur Indonesia, memajukan pertanian di timur Indonesia. Kalau sekarang menurut Mas Sofik, pala sendiri masih jadi komoditas yang ini atau ada komoditas lain yang kira-kira di timur itu patut diperhitungkan lah. Oke, baik, menarik sekali Mas Kibal. Jadi di kita itu ada begitu banyak sih sebenarnya komoditas yang kita lagi upayakan angkat. Mulai dari kalau misalnya beras, kita punya beras estetik, beras lokali yang dikurasi dari petani yang ada di Toraja. Karena selama ini kita bicara Toraja, kita bicara kebudayaan besar di sana, tapi ternyata bukan cuma sekedar budaya, bukan sekedar budaya aja gitu, tapi di sisi agriculture-nya juga ada budaya-budaya yang menarik sebenarnya di sana. Termasuk ada begitu banyak komoditi lokal yang bagus di sana. Salah satunya beras. Di sana ada namanya beras merah, ada beras hitam juga. Bahkan di sana itu dikatakan beras hitam itu beras makanannya raja karena emang selain khasiat yang bagus, harganya cukup mahal. Tapi ternyata kalau kita langsung langsung turun ke petaninya, harganya bisa cukup murah sekali gitu. Makanya itu lagi kita coba angkat, beras hitam lokal Toraja, beras merah lokal Toraja kayak gitu. Gitu. Berarti Dan banyak produk-produk lain. Beras merah dan hitam dari Toraja. Beras laja. Yang lagi dibangun oleh Oke. Healthina.id, teman-teman bisa cek. Kita ya Healthina masih proses aplikasi yang lagi dibangun Bangga Bertani itu Healthina. Itu berarti nanti kita akan dipermudah untuk mendapatkan ini Mas ya. Produk pertanian dari timur ya kira-kira. Betul. Jadi sebenarnya jadi kita ada dua sih. Healthina itu sebagai sistem yang intinya market kita, kalau Healthina market kita cuma di Kota Makassar utamanya gitu. Karena memang kita fokusnya di Indonesia Timur, sementara pasar paling tinggi di Kota Makassar. Nah, di Makassar inilah yang menjadi pusat konsumen kita. Nah, Healthina itu fungsinya cuma nyambungin dari petani di Sulawesi Selatan khususnya, kemudian langsung ke konsumen di Makassar. Sementara kalau misalnya produk Indonesia Timur yang emang dikemas dengan baik dan dikirim di packaging, kemudian bisa dikirim ke daerah lain, kita punya unit bisnis berbeda gitu. Karena emang konsumennya berbeda. Kayak gitu. Kalau produk kita yang dikemas dengan baik dan memungkinkan untuk teman-teman di daerah Jawa dan luar Sulawesi konsumsi itu, namanya Baniloka. Baniloka itu singkatan ini Mas Iqbal, singkatan dari Bangga Bertani Lokal. Jadi Baniloka itu produk Indonesia Timur, Baniloka. Bisa dicek baniloka.id. Jadi yang sudah jalan itu, pokoknya di Baniloka itu kita jualan komoditi sama produk olahannya. Nah, yang sekarang kita lagi optimasi kopi. Jadi kopi Toraja, Arabica, Kalosi. Kemudian itu sih yang lagi kita naikkan itu kopi. Baru-baru aja hari ini kita ada permintaan dikirim ke Malang. Beberapa waktu yang lalu kita sempat kirim ke Jakarta dan daerah-daerah lain. Orientasi kita komoditi-komoditi lokal ini bisa diekspor gitu karena potensinya cukup besar sekali. Makanya tadi saya bilang Mas Iqbal ini agak berbeda ya. Jadi kalau Baniloka itu fokusnya kurasi produk, kemudian bangun branding, packaging. Nah, sementara Healthina itu bikin sistemnya. Jadi gak ada produk tapi sistem gitu. Oke. Gitu. Berarti Baniloka yang menyalurkan, Healthina ini yang membuat sistem. Iya betul, Baniloka yang produknya namanya Baniloka gitu, di bawah branding Baniloka. Sementara Healthina itu proses platformnya gitu, betul sistemnya. Oke, keren ini Mas. Ini kalau kita tarik mundur mungkin
Mas Wafik boleh cerita dikit ini kan Bangga Bertani itu yang kita tahu dulu kan awal pertama dibuat itu di Malang. Nah, mungkin teman-teman Betul. yang ikutan live ini eh, mau dengar cerita dari Mas Wafik tentang perkembangan dari Bangga Bertani. Kenapa dari Malang akhirnya ke Makassar? Oke, Bangga Bertani kita bikin dari 2016 ya. Terus akhirnya kita merasa waktu itu fokus kita campaign, fokus kita edukasi, fokus kita itu ningkatin awarenessnya orang-orang. Tapi akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan, terus edukasi. Orang Mhm. sudah awareness dengan agriculture. Lantas apalagi gitu? Masa sih kita sekedar ngajakin orang bertani sementara kita gak siapin yang lainnya, kita gak siapin marketnya, kita gak menjadi garda terdepan yang terjun di lapangan dan berbagai pertimbangan-pertimbangan lain yang akhirnya membuat kita merasa bahwa sekedar membangun media itu tidak cukup. Kita harus punya unit-unit bisnis lain. Dan yang paling seksi, yang paling menarik itu adalah ketika kita membangun ini dari resource yang saat ini kita miliki. Kebetulan saya emang dari Makassar, kebetulan saya juga orang Toraja gitu. Karena saya merasa bahwa ya udah teman-teman di Jawa sudah banyak sekali. Ada Mas Iqbal di Balai Tani, ada teman-teman lain juga dengan berbagai macam startup atau mungkin company-nya masing-masing. Sebagian besar sudah bergerak di Jawa. Jadi ya sudah kita putuskan kita pelan-pelan kembali ke kampung, kembali ke desa dan bangun dari sini gitu. Kayak gitu Mas Iqbal. Oke. Berarti empowering lokal inilah, empowering Betul. kampung halaman. Berarti Mas Wafik Iya, ini betul sekali. asli dari Toraja, Mas ya? Bener-bener dari Toraja Toraja, berarti. iya, kita ada rumah di sana. Di sana itu saya setahun terakhir sama yang lain juga sama tim kita nanam durian, kemudian bangun agrowisata, bangun villa mini di sana, bangun Hmm. nanam sekitar 80 tanaman durian dan berbagai tanaman-tanaman lain. Alhamdulillah tanaman durian lain yang sudah kita jadi dulu awalnya di sana itu kita ngasih ke petani lokal, kebetulan keluarga juga bibit durian. Ternyata bibit durian di sana berhasil, bagus lah. Makanya kita pede untuk buat skala yang lebih gede lagi. Nah, kalau misalnya sekedar nanam kan nggak ada value lebih. Makanya kita orientasinya bikin agrowisata sekalian. Akhirnya kecil-kecilan, Oh, pelan-pelan kita bangun mini villa di sana, kita bangun akses jalan dan lain sebagainya. Nah, oh, per bulan 3 bulan yang lalu itu sudah mulai ada yang sudah dibuka untuk penginapan di sana gitu. Sudah ada yang datang untuk menginap kayak gitu sih. Nah, itu kayak di gitu. mana Jadi Mas? kita punya Di Toraja kebun di di sana. mana kira-kira? Kenapa? Di Toraja di mananya? Di wilayah Toraja di mana? Toraja perbatasan. Jadi pas baru masuk di Toraja dari perbatasan itu sekitar 1 kilo sih gitu. Hmm. Sekitar Nah, 1 kilo dari sana. ini kan Jadi, Mas Wafik durian di sana. Nah, itu ada perbedaan nggak Mas kira-kira Mas? Durian yang ada di sana sama durian kan kita tahu durian itu punya banyak jenis ya, punya banyak betul. ini. Kalau durian di sana itu apa sih yang kira-kira unggul atau uh, kelebihannya atau mungkin bedanya daripada durian-durian yang ada di luar wilayah timur? Oke, durian lokal di sana. Jadi teman-teman mungkin cukup familiar ya, durian Sulawesi itu termasuk yang terkenal gitu. Kalau durian Sulawesi itu yang paling terkenal dari daerah Palu, Parigi, Manado. Biasalah, pasti teman-teman yang di Jabodetabek, yang di Jakarta juga familiar gitu, durian Sulawesi. Karena emang durian sini terkenal lebih manis. Kemudian apalagi yang lokal ya. Kalau kalau jadi agak berbeda durian Toraja yang Rekang dengan durian Sulawesi yang dikenal. Karena durian Sulawesi yang dikenal itu dari Sulawesi Tengah. Kalau durian Sulawesi Tengah emang cukup besar, mirip kayak musangking, mirip kayak ya mirip kayak musangking. Nah, sementara kalau di Sulawesi Selatan lokalnya itu agak kecil, tapi nggak bikin enak gitu. Kan beberapa jenis durian itu kalau kita makan satu dua itu udah enak. Nah, kalau durian lokal sini itu kecil, manis tapi gak enak. Jadi kita makan 5 sampai 10 itu pun nggak masalah gitu. Masih masuk ya, masih masih ini Masuk, ya, masih masuk. Ya, masih saya bisa membuktikan sendiri gitu. sampai Ya, di Mas. ya kan kadang-kadang Makan ya 10 itu 10 masih masih enak untuk dinikmati ya. betul. Berarti banyak dong Mas ini Bangga Bertani ya. Tadi kan mulai dari startup untuk menyalurkan produk langsung ke petani sampai akhirnya membuat resort di wilayahnya yang Mas Wapik tinggali sekarang.
Terus selain itu ada lagi nggak Mas kira-kira yang sedang Apa ya? dilakukan Bangga Bertani untuk membuat pertanian di wilayah timur Indonesia ini jaya lagi lah. Jadi yang tadi tuh bangun apa sih namanya? Bangun resort resort itu sebenarnya kan fokus utamanya apa penanaman-penanaman jadi di on farm-nya. Nah, di on farm itu kita punya unit sendiri. Unit itu nama unit kita yang bergerak di on farm. Teman-teman bisa cek wefarm.id. Jadi wefarm itu misinya growing our food gitu. Jadi kita ingin masing-masing orang bisa menumbuh katakan tanamannya, entah itu orang yang punya modal doang atau orang yang punya tanah doang dan lain sebagainya. Pokoknya apapun resource yang kita miliki kita harus menanam lewat wefarm itu. Nah, di Wifam itu kita punya dua site, dua kebun gitu kan. Yang di Toraja itu nanam tanaman buah-buahan, ada durian, salak, alpukat dan lain sebagainya. Nah, di Makassar kita punya farm jamur tiram. Nah, produk-produk yang dihasilkan oleh Wifam itu tadi yang kemudian dijual melalui platform Healthina. Jadi di Healthina itu kita ngambil barang, kita ngambil kita ngambil produk dari kebun kita sendiri sama kebun mitra kita. Nah, kebun kita dan kebun mitra kita masuk dalam WeFarm. Penjualannya lewat mana? Penjualannya lewat Healthina gitu. Jadi terintegrasi satu sama lain gitu, Mas. Semuanya Betul. terintegrasi. Semuanya Betul, terintegrasi. karena emang nge-solve problem di agriculture ini kita gak bisa dari satu sisi doang, tapi harus holistik, harus menyeluruh gitu. Kompleks memang Iya. kompleks. Kalau Iya. ini jadi memang nggak bisa cuman kita akhirnya menanam terus ini banyak aspek yang harus digerakkan lah, harus selesaikan. Betul. selesaikan. Ini sekarang kita beda 1 jam Mas ya. Ini kalau di beda 1 jam. Sekarang jam berapa ini? Kita jam 7 lewat. Di sana berarti sudah jam 8. Nah, ini iya, sekarang udah. Ini ada yang nanya nih dari Mas Hendri Hulu. Kalau boleh tahu umur panen durian yang Mas tanam bibit apa dan itu berapa tahun bisa panen, Mas? Oke, jadi kita ada 3 bibit ya yang kita tanam. Ada durian musangking, durian otong, sama durian lokal. Kalau durian lokal itu prosesnya sekitar 5-7 tahun baru panen. Biasanya sih di tahun ke-6. Kalau misalnya durian unggul yang musangking maupun durian otong itu prosesnya 3-4 tahun katanya udah panen gitu. Kalau misalnya emang maksimal proses budidayanya kayak gitu, Mas. Ya itu Mas Hendri tadi udah dijawab. Iya. Kira-kira waktu terus dan bibit durian apa aja yang ditanam. Iya. Kenapa betul. Kenapa kita harus nanam tahunan? Karena apa ya? Karena itu, Mas. Kita bicara agriculture itu kita harus memilih. Ada yang prosesnya kita mau pendapatan tahunan, ya udah berarti nanam tanaman yang sifatnya tahunan, tanam tanaman buah kayak durian, alpukat kan ada waktu-waktunya. Nah, ya udah mungkin 1-2 kali doang kita dapat, tapi effort buat kerjanya nggak begitu besar dan potensinya lumayan gitu. Apalagi kalau misalnya kita bisa langsung direct dari kebun kita ke market. Saya ngasih hitung-hitungannya. Kalau misalnya alpukat itu di petani harganya 13-14 ribu per kilo, Mas. Sementara di pasaran itu harganya minimal 30 per kilo gitu. Bahkan bisa sampai 35-40 per kilo. Jadi selisihnya 2 kali lipat gitu. Sementara kos pengiriman itu paling cuma kena 1.000 rupiah per kilo. Jadi kan lumayan sekali gitu. Saya tadi siang saya dapat info ada petani yang jual alpukat, yaitu harganya sekarang 14.000 di daerah. Sementara di sini masih 34.000. Selisihnya kan lumayan 20.000 gitu. Selisihnya lumayan. Kali lipat ya. Lumayan banget, Mas. 2 kali lipat bahkan lebih gitu kan. 2 kali lipat. Oke, Mas. Iya. Terima kasih infonya. Oke. Sudah. Oke, sama-sama Mas Henry Hulu, iya. Selain itu apa lagi Mas komoditas unggulan di sana itu? Selain itu ada beras yang ini. Kalau dulu itu kan rempah-rempah kan. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang itu Makassar masih kuat. Sampai sekarang. Kalau untuk makanan masih kuat. Ya? Masih cengkeh, kuat. Iya, salah satunya cengkeh. Cengkeh terakhir harganya turun di harga 40-50 per kilo. Padahal pernah 200 per kilo gitu. Jadi kita lagi mikir nih apa yang bisa dilakukan dengan
dulu. Hmm. Sekarang harganya Hmm. 40 sampai 50 per kilo, Mas. Harga Hmm. lagi anjlok. Makanya akhirnya kita berpikir, "Waduh, apa yang bisa dilakukan dengan cengkeh dan kondisinya kayak begini?" Akhirnya kita kepikiran lah bagaimana supaya cengkeh ini bisa bertahan lama disimpan, kemudian ada value lebih. Akhirnya kita pengen bikin pengolahan minyak atsiri dari cengkeh gitu. Hmm. Kalau misalnya bisa membuat minyak atsiri, lumayan Mas, itu kenaikannya bisa sampai 3-4 kali lipat gitu. Bahkan bisa Kayak gitu. ekspor, Mas. Bahkan bisa ekspor Bisa ya kalau ekspor, dari. bisa Iya ya. ekspor. Kebetulan kita sudah ada rekanan yang punya alat kilangnya di sana juga. Terus pasar juga kita sudah ada, tinggal proses mengerjakannya inilah. Karena semua ini butuh butuh tim, butuh waktu dan lain-lain. Hmm, hmm, hmm. Iya, ya satu-satu dulu lah Mas ya. Yang penting eh, Iya, kalau kata orang Jawa itu alon-alon, yang penting kelakon. asal kelakon. Pelan-pelan, Siap. alon-alon asal kelakon. Nah ini ada Asal yang kelakon, ini betul itu. dari Mas Fian Utomo, ada komentar untuk tembakau Mas. Kalau di Jawa sendiri kan harga tembakau lagi ini Mas ya, lagi hancur, bahkan di Temanggung itu waktu itu petani di sana aksi karena harganya hancur lebih. Nah, kalau di timur Indonesia itu gimana Mas? Dilihat tembakau di sana. Tembakau, tembakau di sini nggak banyak Mas. Kalau di Sulawesi ya, di Sulawesi Selatan. Dan apa ya? Saya pribadi gak pernah bertani tembakau dan gak pernah main di tembakau. Jadi kapasitas saya buat menjawab mengenai tembakau ini nggak mumpuni gitu. Tapi menurut saya selain tembakau, hampir semua harga komoditi lagi anjlok sih. Bisa jadi karena jelas pengaruh pandemi ini, karena tidak ada kepastian sampai kapan pandemi selesai, sementara banyak orang Hmm. yang nahan duitnya, terus untuk ekspor juga, pasar ekspor juga lagi gak bagus gitu, apalagi dalam negeri. Makanya kayak gitu. Jadi selama selama masih bisa disimpan, ya udah disimpan dulu aja. Semoga dalam waktu dekat harganya bisa pelan-pelan naik. Kayak Semoga. cengkeh di sini Mas ya. Cengkeh Hmm. itu biasanya bulan bulan 2 itu udah naik lagi. Alasannya ini menarik ya. Alasannya karena eh, buyer cengkeh itu paling banyak orang Cina. Nah, orang Cina itu bulan-bulan saat itu tutup buku, makanya harga masih apa? Makanya mereka gak melakukan pembelian. Nah, mereka mulai buka buku baru itu di bulan 2. Jadi mulai bulan 2 ketika orang-orang Cina itu sudah mulai lagi tahun barunya dia, akhirnya disitulah mereka melakukan pembelian. Nah, di situ harga akan beranjak naik. Kemungkinan di komoditi-komoditi yang lain pun sama gitu, karena kan buyer paling banyaknya itu gak bisa dipungkir nih ya orang-orang Cina gitu, Oke, atau itu Cina dan peranakan lah. Cina bener-bener dari Cina mainland, Cina bener-bener Cina atau Chinese Indonesia Mas, bayarnya. Chinese Indonesia, Chinese peranakan. Saya nggak tahu sih Oh, dikirim ke Cina juga atau gimana, tapi faktanya kayak gitu. Komoditi-komoditi kita yang perputaran duitnya lumayan gede, apa sih bayar utamanya ya Chinese peranakan, karena mungkin oh, mereka yang kapitalnya cukup kuat. oke oke oke. Berarti cengkeh ini. Itu Cengkeh. cengkeh kalau kalau durian itu nanti rencananya untuk dipasarkan di lokal aja Mas atau ada rencana untuk Aduh, lokal aja Mas. Kita mainnya lokal aja. Karena pasar pasar Makassar atau Indonesia Timur bakalan gede ke depan. Apalagi kalau misalnya kebijakan pemindahan ibu kota itu jadi ke Balikpapan, berarti kan ada sekitar minimal 5 juta pegawai negeri yang pindah ke sana. 5 juta pegawai negeri belum ditambah dengan keluarga-keluarganya, anak istrinya, artinya ada minimal 10 sampai 15 juta orang baru yang membutuhkan sayur buah dan kebutuhan-kebutuhan makannya mereka gitu. Ya udah gak usah berorientasi ekspor dengan perputaran yang lambat gitu. Kalau kita mikirnya yang penting perputarannya cepat, pembayaran juga paymentnya enak, ya udah gitu. Ya udah itu yang kita garap. yang penting perputarannya cepat dulu aja Mas ya. Ininya. Betul. Hmm, hmm. Ini ini nanti kalau memang benar-benar jadi ya apa pemerintah akhirnya nggak nunda itu kan terakhir kita dapat info untuk kalau lumbung padi itu kan katanya mau digarap Oktober yang di Kalimantan Tengah itu. Tapi Kalimantan, betul.
Itu kalau nggak mundur karena mungkin ya mungkin mungkin kita nggak tahu gimana nanti akhirnya pemerintah ini memutuskan ke depannya gimana kan. Tapi kalau udah ke sentral, udah berarti kan kalau udah masuk Kalimantan kan posisi Indonesia ada di tengah, posisinya ada di tengah-tengah. Nah, itu kemungkinan besar mungkin ini Mas ya, apa penyerapan tenaga kerja pertanian itu akan banyak juga diambil dari wilayah Indonesia Timur. Betul, bisa jadi. Tapi apa ya, sebagaimana proyek-proyek yang lainnya, saya pribadi bukannya pesimis ya, tapi nggak merasa bahwa pembukaan pembukaan lahan baru atau proyek food estate ini merupakan solusi dari kebutuhan pangan gitu. Karena sebenarnya masalah let's say beras gitu, masalah utama kita bukan sebenarnya ya beras ini gak cukup, tapi sawah-sawah kita yang belum optimal. Nah itu Sawah-sawah kita itu entah itu mungkin sawah kita yang apa sih namanya yang sebagian besar sawah termasuk di sini juga ya masih satu kali tanam setahun gitu kan, sistemnya tak ada hujan, padahal sebenarnya bisa aja bikin insentif untuk bikin sistem irigasi agar bisa 2 atau 3 kali setahun nanam, kemudian efisiensi teknologi dan lain sebagainya, efisiensi dan penggunaan teknologi dan hal-hal lain yang bisa dilakukan untuk mendorong optimalisasi lahan yang sudah ada dibandingkan harus investasi setahu saya sekitar 5 sampai 10 triliun gitu untuk pembukaan lahan baru. Padahal pas zaman Orde Baru itu waktu itu ada juga kalau nggak salah pembukaan lahan gambut dan itu proyek gagal gitu. Akhirnya meninggalkan dampak ekologis yang justru merusak lingkungan. itu kalau nggak Gitu salah di mas. Papua bukan Mas ya? Apa bukan ya? Bukan. Food estate itu ada di Kalimantan Tengah mas, lagi dibuka. Yang di Papua yang akhirnya gagal. Kan dulu pernah sempat ada Di rencana Kalimantan, pembukaan. di Kalimantan. Oh, di Di Kalimantan Kalimantan. juga yang gagal. Di Di Kalimantan juga Kalimantan ya. juga gagal. Kalimantan. Oh, Di lahan gambut. Iya. di lahan gambut. Padahal sekarang juga lahan gambut juga yang digarap ya. Bekas Nah, lahan juga gambut yang dulu kalau nggak bekas salah. lahan gambut. Bekas lahan Betul. gambut yang dulu. Kalau Iya. di sana sendiri berarti masih ini Mas, sistemnya masih tak ada hujan berarti. Kebanyakan sawah. Iya, sebagian sudah mulai lah pelan-pelan. Jadi justru saya melihat Mas, kalau Mas Iqbal atau mungkin kawan-kawan yang lain coba nge-compare, di sini beras dari Sulawesi itu termasuk murah loh Mas, karena Oh iya. produksi kita cukup tinggi. Iya, cukup murah. Data nasional kita nomor 2 atau nomor 3 gitu di Makassar yang harga berasnya gitu. Kalau ngambil di petani langsung harga beras 9.000 per kilo udah bagus Mas. 9.000, 9.100 per kilo bagus. Sementara di pasaran kan 10.500, 11.000, bahkan 12.000 per kilo. Berarti berarti jatuh ya harganya ya. Apa sebabnya itu kira-kira? Ya, selain harga jatuh emang cost kita, emang produksi kita cukup banyak sih. Kalau saya melihat yang membandingkan data Sulawesi Selatan termasuk lumbung padi untuk Indonesia Timur, suplai beras yang ada di Kalimantan itu sebagian besar asalnya dari Sulawesi Selatan, Mas. Oh, dari Kalimantan malah diambil dari Sulawesi Selatan, Mas. Betul, betul. Iya. Sebagian besar telur dan lain sebagainya ambilnya dari sini. Makanya apa ya, saya percaya bahwa menggerakkan pertanian di Sulawesi Selatan artinya menggerakkan pertanian di Indonesia Timur, Mas. Karena memang gerbong Indonesia Timur itu apa ya, yang paling maju sejauh ini saya lihat perkembangannya di Makassar, di Sulawesi Selatan gitu. Masih sampai saat ini masih bisa dibilang itulah penopang pangan wilayah timur Indonesia. Mas. Betul sekali Mas. Nah itu kita balik ke Bangga Bertani lagi Mas. Ini oh iya. Kan tadi kita udah ngobrolin sedikit banyak tentang pertanian di wilayah timur Indonesia. Nah, kalau untuk Bangga Bertani sendiri, selain hasil pertanian yang akan diangkat, itu kira-kira apa lagi Mas yang akan diangkat oleh Bangga Bertani? Selain tadi apa ya? Karena jadi kita punya misi sebenarnya. Misi kita itu ngebantu petani dengan meningkatkan kesejahteraan mereka. Fokus kita di Indonesia Timur. Jadi itu misi mulia kita gitu. Jadi kita ingin betul-betul bagaimana membantu petani beneran, bukan sekedar kelihatan membantu petani gitu, bukan sekedar gimmick doang, tapi betul-betul turun dan menjadi bagian dari petani. Saat ini Bangga Bertani pelan-pelan kita angkat sebagai media untuk menyuarakan aspirasi dari petani di Indonesia Timur gitu. Karena kita percaya
setiap petani punya suara yang patut untuk yang patut untuk diperdengarkan ke orang lain. Entah itu mungkin keluhan sekarang mengenai harga pupuk yang semakin mahal, berkurangnya pupuk subsidi, kemudian kebijakan kartu tani, dan berbagai kebijakan-kebijakan yang ternyata tidak berpihak pada petani gitu. Nah, hal-hal tersebut yang kita ingin suarakan gitu. Jangan sampai malah ada apa ya namanya, ada ketimpangan di sini, Mas. Apalagi kalau Mas Iqbal tahu ya, di Sulawesi itu, apalagi ya, saya yakin di Indonesia Timur sih, selain Kalimantan, jadi di sini kita di Sulawesi utamanya, suplai pupuk kita berasal dari Kalimantan, berasal dari Jawa Timur gitu. Artinya ketika suplai kebutuhan input itu berasal dari luar Sulawesi, otomatis cost produksi itu semakin tinggi karena lebih mahal, iya, lebih mahal biaya biaya inputnya di sini dibandingkan di sana gitu kan. Otomatis akan mempengaruhi harga, sementara kita dituntut harganya sama dengan harga-harga nasional, otomatis apa ya, margin keuntungan lebih sedikit dong gitu untuk petani-petani sini. Nah, kayak gitu kan harus disuarakan gitu. Kemudian kebijakan pupuk, RTKK dan lain sebagainya yang kurang keserap dan lain-lain. Gitu. Betul. Nah, itu berarti emang semua aspek yang berhubung dengan membantu petani akan digarap oleh Bangga Bertani, tapi dimulai dari membantu menjualkan hasil produk petani langsung ke market, Mas. Ya betul, Mas, karena kita percaya kalau kita sudah bangun market, akhirnya kita punya petani-petani yang memang kita upayakan akomodir kebutuhan penjualannya mereka. Jadi ketika kita sudah siapkan market buat mereka gak perlu mikir yang lain-lain, mereka fokus bertani. Ketika mereka bisa fokus bertani dengan maksimal, baru di situ kita bisa masuk untuk melakukan diseminasi teknologi, kemudian mengedukasi supaya mereka menggunakan sistem pertanian yang menerapkan GAP dan sisi-sisi yang lain gitu. Jadi kita itu gak bisa datang langsung nyuruh petani melakukan ini, melakukan itu gitu. Sementara kita belum menjadi bagian dari mereka, kita belum memberikan manfaat buat mereka gitu. Makanya hari ini yang kita bisa lakukan dulu ya udah start dari market udah siap, petani kita develop, kemudian setelah itu kita bantu menyiapkan agri input mereka. Makanya saat ini, Mas, kita juga punya lini bisnis untuk agri input sendiri gitu. Jadi kita supply pupuk dan lain sebagainya buat petani. Nah, kita sudah punya jaringan, kita sudah ada jaringan toko-toko tani di Sulawesi gitu. Kayak gitu. Sulawesi Selatan. Jadi kita sudah mulai dari tahun lalu, setahun dari tahun lalu itu saya megang, saya kebetulan jadi manajer buat manajer distributor pupuk di daerah sini. Akhirnya saya pegang banyak data buyer, customer toko-toko tani gitu kan. Nah, setelah itu sekarang kita proses lah buat bisa menghadirkan agri input, dalam hal ini pupuk dan lain sebagainya, yang lebih terjangkau buat para petani gitu. Para petani di sana, supaya nanti pun kalau bisa pengaruh ke harga jual juga, Mas ya. Paling enggak. Iya. Akhirnya setelah betul. Nggak terlalu, kalau ada hal buruk itu nggak terlalu rugi juga. Jadi kita bantu agri input, kemudian pas proses budidayanya kita juga dampingi, kemudian kita upayakan menghadirkan teknologi biar bisa efisien, kita edukasi biar penggunaan pupuk ataupun pestisidanya tepat sasaran gitu. Jadi jangan sampai berlebihan, setelah itu pas panen kita yang upayakan langsung membantu menjualkan gitu. Kalau misalnya produk yang bisa tahan lama, ya udah dikemas dengan baik, dikurasi, setelah itu orientasinya bisa dikirim ke luar Sulawesi gitu, Mas. Dengan bahan lokal, kalau produk segar ya udah Healthina gitu. Keren ini, Mas, keren. Nah, berarti ini, Mas ya, nggak cuman outputnya itu nanti nggak cuman soal hasil panen organik, berarti non organik pun bisa. Masalahnya begini, organik itu bagus gitu sebenarnya, tapi orientasi kita sebenarnya bukan pada organiknya sih, tapi orientasi kita adalah pada petaninya sebenarnya. Karena begini, Mas,
kita bicara market gitu. Market organik berapa persen sih? Paling 1 dari 10 gitu, Mas. Masih banyak sekali market non organik. Sementara kita ini pengen ngebantu petani. Supaya kita bisa membantu petani, otomatis kita harus kita harus mengakomodir mayoritas mayoritas petani nanam apa sih? Ya mayoritas petani nanamnya yang non organik, Mas. Karena emang market juga nyarinya yang non organik gitu. Indonesia belum siap untuk produk-produk organik. Pasarnya masih kecil sekali. Nah, karena pasarnya masih kecil sekali, ya sudah kita ambil semua gitu. Kita sekat semua petani-petani non organik pun, yang penting mereka mau bermitra sama kita bakalan support. Kita bakalan bantu penjualannya, kita bakal bantu penyediaan agro inputnya, kita bakal temani proses budidayanya gitu. Kemudian kita akan jaminkan pasar buat mereka. Oke, Mas. Iya, penjaminan pasar itu penting sih. Kadang-kadang jadi masalah juga saat apa? Iya. Ini pasar gimana? Cuman gini, Mas, kita tuh kemarin ngobrol gitu sama petani bawang di daerah sini di Maguri gitu. Nah, mereka kita tanya gitu waktu itu, agak susah juga kadang-kadang kalau mereka itu mau jual langsung untuk langsung ke buyer, karena gini permasalahannya, petani bawang di Imogiri itu output sekali panen kan apa ratusan ton mereka kan. Nah itu yang punya jalan untuk ke market yang ngambil yang kecil-kecil itu tengkulak-tengkulak itu. Nah berarti nanti kalau untuk Mas sendiri bisa carikan market yang langsung skalanya besar, Mas ya, karena kan itu tadi petani itu kan kalau sekali panen raya mereka hasil panennya bisa dibilang sampai banyak ratusan ton. Nah itu kan marketnya harus besar kan, harus huge, harus bisa menampung itu semua. Kalau marketnya sistemnya personal kan otomatis yang ngambil, apalagi kalau hasil panennya mungkin yang daya simpannya nggak tahan lama gitu kan, otomatis harus cepat dibuang. betul Itu betul berarti, sepakat, Mas. Itu berarti Oke, nanti sepakat. petani akan mencoba, atau memang itu tujuannya, mencarikan market yang huge, yang besar. Kalau kita punya market yang besar, kita akan profit market yang besar, Mas. Tapi kalau market kita masih sedikit, ya udah sedikit aja. Contohnya begini, Mas. Petani bawang, let's say petani bawang panennya 1 ton gitu. Sementara market kita baru bisa menampung 100 kilo. Ketika dia menjual di tengkulak, mungkin dia menjual harga bawang, mungkin dijual harga, kan HPP bawang itu sekitar 10 sampai 12 ribu per kilo. Mungkin kalau tengkulak itu ngambilnya harga 15 sampai 18 ribu per kilo gitu. Nah, ketika panennya 1 ton, sementara market kita baru 100 kilo, ya udah 100 kilo aja yang kita ambil, tapi harganya itu lebih di atas harga tengkulak gitu. Iya, mungkin anggaplah tengkulak ambil 18, ya udah kita ngambil harga 20 ribu gitu, walaupun kita baru bisa ngambil 100 kilo doang, nggak apa-apa gitu. Yang penting apa yang kita bisa, itu yang kita lakukan gitu, Mas. Karena kalau misalnya terlalu gede gitu, terlalu dalam tanda kutip terlalu idealis, dan kita juga gak bisa, ya susah juga gitu. Yang kita butuhkan itu gimana biar ini sustain, biar jangan sampai kita berupaya membantu banyak orang, akhirnya gak ada yang kebantu gitu. Karena barrier-nya itu sangat berat gitu. Kalau saya pribadi, Mas, lebih bagus kita ngebantu satu tapi beneran kebantu, dibandingkan mengklaim membantu 100 tapi gak ada yang kebantu juga. Tapi gak ada yang kebantu. Oke, ini bagus, Mas. Keren ini. Berarti dari langkah yang kecil yang memang itu benar-benar ngebantu, benar-benar orang tertolong karena itu, Mas. Keren ini, keren. Yeah. Nah ini kalau di wilayah timur sendiri, kalau untuk bawang gimana, Mas? Bawang di sini termasuk sentral bawang, Mas. Jadi kampung saya sentral bawang di Indonesia Timur gitu. Oh iya. Iya, dan saya juga main di bawang. Penggunaan pupuk pestisida cukup tinggi sekali di sini gitu. Aduh, kayak masih ini kayaknya main di semuanya gitu ya. Jadi daerah saya termasuk produsen bawang terbesar salah satu yang terbesar di Indonesia. Yang paling gede kan Brebes, Nganjuk. Sama Nganjuk kalau di Jawa. Terus luar Jawa itu ada di NTB, daerah Bima. Kemudian di
Sulawesi itu daerah Rekang. Nah, kebetulan saya lahir di Rekang. Distributor toko tani saya ya di Rekang semua gitu. Penggunaan pupuk pestisida yang paling gede ya di Rekang, tempat petani bawang merah. Oh, pengguna pupuk Kayak gitu. pestisida terbanyak di sana itu petani bawang merah. Iya, Iya, Mas. betul, betul. Iya, Hmm, oke, oke, oke. Eh, betul. kalau kalau kemarin yang kita ke Imogiri itu, eh, Iya, mereka ini apa sistem sistem bawangnya katanya sedikit menggunakan pestisida, tetap menggunakan tapi sedikit. Nah, kalau di sana iya. eh, itu apa yang buat sampai ini Mas, sampai mungkin petaninya pakai pestisida dalam jumlah yang banyak gitu, atau emang dari Karena tanahnya dulu, atau hama atau apa karena gitu. betul hama semakin resisten mas. Sementara tidak ada rotasi tanaman. Jadi di sini orang bisa sepanjang tahun tanam bawang merah mas. Karena di daerah sini, di daerah saya, petani bawang merah itu gak ngandalin hujan, tapi air dari sungai gitu. Makanya Oh, beberapa benar-benar petani itu kan tergantung. kalau iya kalau kalau di Jawa itu kan petani bawang merah, apalagi saya pernah ke Nganjuk, ke Brebes, yang saya lihat mereka itu nanam di sawah gitu kan, setelah Iya, selesai musim tanam padi kemudian dilanjut bawang merah. Ada beberapa yang kayak gitu kan mas ya. ada Nah, ada ada kalau di sini ada tuh kalau ada. kalau di sini tuh termasuk di Bima itu kayak gitu juga, nanam bawang merahnya itu di sawah gitu. Nah, kalau di sini enggak mas, di sini orang nanam bawang merah itu di atas gunung. Oh, Jadi jarak dari sungai ke gunung itu bisa 1 sampai 2 kilo, Mas. Air ditarik bahkan pakai pompa, bahkan pakai 2 pompa gitu. Jadi satu pompa kemudian di tengah-tengahnya itu dibikin tempat transit air, setelah itu ditarik lagi, Mas. Saking karena saking dia jauhnya air posisinya ditarik di atas gitu. itu Mas ya. Di atas. Makanya orang nggak nggak ngandelin tanda hujan untuk nanam bawang merah gitu di sini. Saking perputaran ekonomi yang lumayan gede dari bawang merah itu. Kayak gitu sih. Dan cukup banyak yang berhasil dari bawang merah di sini. Hmm, hmm, hmm. Berarti bawang merah di sana hitungannya ini ya Mas ya, apa komoditi yang kira-kira unggul lah, yang bisa dibilang unggul untuk wilayah Betul. di sana. Heeh. Yang paling bisa bikin kaya ya bawang merah, Mas. HPP-nya bawang merah sekitar 10 sampai 12 per kilo kalau di sini. Di Jawa juga setahu saya kayak gitu. Nah, ini Mas, soal Sementara bawang merah nih. ya, Soal bawang merah hmm, kalau di Jawa ini kan patokan harga untuk jualan bawang merah. Ini kalau menurut petani-petani bawang merah itu patokannya di pasar Keramat Jati. Jadi harga pasar Keramat Jati drop segitu, tengkulak beli harga ke mereka, patokannya di pasar Keramat Jati gitu. Nah, kalau di sana, ya. makanya kalau di sini itu kalau ini harga bawang merah itu nggak bisa patok, misalkan 2 hari gitu kita patok harga gitu, besok-besok itu katanya udah berubah per jam 2 pagi mengikuti apa yang terjadi di pasar Keramat Jati. Nah, kalau di sana sendiri patokan harganya gimana itu Mas? Tetap ngikutin pusat atau Oke, patokan harganya dari ini Mas, dari keberhasilan petani di Bima sama di Brebes sama di Nganjuk. Kalau petani di Jawa dalam hal ini Brebes sama Nganjuk sih paling utama sebenarnya. Kalau misalnya petani di Nganjuk sama di Bima berhasil, otomatis barang dari Jawa maupun Bima bakalan masuk ke Sulawesi. Kalau barang dari luar masuk ke Sulawesi, otomatis harga di Sulawesi bakalan anjlok. oke, Jadi oke. apa ya, dalam tanda kutip petani di sini itu seneng kalau di sana gagal panen gitu. Entah itu karena apa sih, banjir dan lain sebagainya. Karena kan akhirnya kita gak ada kompetitor. Oh Bener ya iya iya Mas? iya Ya iya. udah, kita gak ada kompetitor gitu karena Jadi pemain di, tunggal di ya. sini tuh iya pemain tunggal, di sini tuh kita nanam terus. Kalau misalnya kan yang lain biasanya ada musim-musimnya, kalau kita enggak. Jadi udah hoki-hokian. Kalau di sana gagal ya udah kita naik lagi gitu. Bahkan pernah keluarga saya itu dapat harga 40 per kilo, Mas. Iya Beberapa iya bulan yang iya. lalu tuh 40 per kilo, akhirnya ya udah langsung dibeliin. Lumayan tuh, untung 30.000 per kilo. Terus dapat hasil 10 ton ya udah langsung beli mobil gitu kan. Wah, Padahal kerjanya cuma 2 bulan, Mas. iya, itu Usaha 40 mana yang hari bisa ya Mas ya, bawang itu ya. iya, 40 hari usaha ya kan? usaha mana yang bisa menghasilkan dalam waktu 2 bulan itu untung 300 juta gitu. Uh.
Modal modal 100 juta untuk 300 juta Mas dalam waktu 2 bulan. Gila nggak? Langsung tiga kali lipat hitungannya ya. Itulah, iyalah Mas. Iya ya. Oh gitu. Berarti bawang merah di sana tetap ini Mas ya. Jadi unggulan yang setelah itu apa Mas? Selain bawang merah, setelah nomor duanya lah gitu. Nomor duanya apa ya? Nomor duanya paling kalau di Horti ya eh, cabe, kemudian kentang, tomat. Tapi kan itu harganya drop belakangan ini gitu. Dan Mm-mm. apa ya? Dan perputarannya malah kurang begitu. Oke sih, Mm-mm. makanya orang rata-rata itu pindah ke bawang merah. Itu kalau misalnya tanaman 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 jangka pendek, tanaman horti. Kalau misalnya tanaman jangka panjang ya tetap di kopi. Kopi Tetap sih, di kopi kopi ya. cengkeh gitu. Tetap kopi Kopi ya. cengkeh. Kalau buah-buahan mungkin salak gitu. Heeh. Salak Kalau ya. ini kalau ini Mas apa? Kita ngomongin perkebunan skala besar sawit. Itu gimana di sana? Sawit kalau bicara Indonesia Timur ya emang tempatnya sawit lah Kalimantan gitu kan. Kalimantan. Di Sulawesi juga ada Mas lumayan besar di sini di Sulawesi Barat. Kemudian Sulawesi Tengah lumayan. Terus Sulawesi Selatan ada sedikit dan cukup harga sawit kan sempat drop ya kalau nggak salah di bawah 2.000 per kilo gitu. Hmm. Terus sekarang udah pelan-pelan naik lagi. Iya. Kebetulan saya dulu juga supply pupuk ke sawit Mas. Jadi Oh saya iya cukup Mas. tahu gitu. Iya, main-main di sawit itu lumayan bagus juga gitu. Duitnya cukup gede kalau di sawit. Iya. Dan main di sawit jaminannya aman karena kan mereka punya lahan gitu. Jadi aman jaminannya. Punya lahan yang cukup besar, terus kalau Besar. mereka sekali uh, baik sekali order itu skalanya besar sawit itu kan. Ya, sekarang besar ratusan juta, miliaran gitu. Langsung langsung besar banget. Itu Nah itu langsung tadi besar banget. kita balik lagi Mas ke Bangga Bertani kan itu kan tadi Oke, oke. uh, tujuannya keren keren banget dari mulai membantu menjualkan sampai mengangkat beberapa sosok sampai membuat agrowisata, edukasi. Nah, itu uh, untuk yang menggarap itu uh, ada berapa orang, Mas? Saat ini tim kita masih kecil, Mas. Jadi per masing-masing bidang itu ada tim-tim sendiri gitu. Kalau di total mungkin sekitar 7 sampai 10 orang doang yang terlibat, Mas. Di Bangga Bertani kita ada 3, dan yang lain masing-masing ada timnya masing-masing gitu. Tapi totalnya mungkin sekitar 10 orang. Hmm. Karena itu tadi kita tim-tim kecil, kemudian banyak yang outsourcing gitu, Mas. Banyak yang ngelibatin pihak ketiga gitu. Hmm. Kayak distribusi barang, ya udah kita gak punya mobil sendiri tapi kita pakai jasa ekspedisi gitu kan, dan yang lain. Terus orang tim di daerah, yaitu tim kita tapi mereka juga punya pekerjaan di daerah dan mereka yang bantu kita untuk drop barang gitu. Hmm. Dan lain-lain. Ya, ya keren Mas. Semakin kalau menurut kita sendiri ya, kalau untuk kepala yang menjalankan itu malah kalau untuk sekedar tim itu jumlah yang sedikit makin sedikit lebih baik. Tapi nanti di bawahnya itu banyak karena semakin banyak kepala kan nanti semakin uh, susah gitu. Kalau ada beberapa Betul. kepala mungkin bisa buat sharing, tapi kalau semakin banyak kepala yang semuanya ikut campur agak gimana gitu. Tapi kalau untuk Nah, sepakat. membantu di bawah itu kalau menurut kita banyak nggak ada masalah, cuman untuk di atas ya bener sih Mas, segitu udah keren untuk Bangga Bertani. Kalau Mas Wafik sendiri sekarang sebagai ini Mas agriculture consultant itu kesibukannya apa Mas? Sekarang saya lagi kuliah masih, saya lagi lanjutin studi S2 di agribisnis Unhas. Terus porsinya paling banyak di studi itu sama di ngejalanin tadi Bangga Bertani dan anakannya gitu. Terus sebagai bisnis konsultan, Manajemennya. betul, sebagai konsultan sebenarnya jadi gini, apa ya, saya itu senang banget sebenarnya Mas diskusi-diskusi kayak begini, kemudian ngasih advice ke orang gitu, mendampingi petani-petani, kemudian mengkurasi produk dan lain-lain sebagainya gitu. Makanya saya ngerasa jiwa saya di bisnis ada, tapi porsi utamanya di
di ini Mas, di konsultan gitu, didampingi orang, dinemani orang gitu. Nah, Heeh. di saat ngambil studi sekarang di S2, akhirnya kita kita ngejalanin beberapa program dari pemerintah gitu. Sekarang kita lagi proses sih, ada beberapa program yang mau kita jalankan, program diseminasi teknologi dari Kemenristek gitu yang bakal diterapkan di beberapa daerah. Terus selain itu juga beberapa perusahaan itu Mas, mereka kan nggak punya tim apa ya namanya, nggak punya tim riset gitu, nggak tahu sebenarnya kondisi kondisi perusahaannya kayak gimana, eh, termasuk perusahaan agribisnis. Jadi perusahaan agribisnis ini mereka nggak tahu nih gimana kondisi perusahaannya, gimana kondisi produknya dan lain sebagainya, dan mereka itu butuh riset. Nah, yang melakukan risetnya itu orang-orang yang berada di perguruan tinggi gitu. Makanya biasa anak-anak S1, S2, S3 pun melakukan riset mengenai mengenai pengembangan strategi pengembangan dari perusahaan, dari suatu perusahaan agribisnis gitu. Nah, disitulah kita masuknya Mas. Jadi kita ngebantu di situ. Kita jadi konsultan itu buat ngebantu tadi perusahaan-perusahaan agribisnis biar bisa berkembang Bantu gitu. untuk Kalau riset itu Mas. iya, membantu risetnya mereka, gimana sih kondisi produknya mereka, apa yang harus ditingkatkan saat ini, posisi perusahaan mereka itu harus melakukan strategi apa, apakah diversifikasi, apakah bikin produk baru, apakah harus nambah unit pabrik baru, atau mungkin alternatif alternatif keputusan yang lain gitu. Nah, kita fokusannya ke sana Mas, makanya kita ngelibatin guru-guru besar dan lain sebagainya gitu, karena mereka yang punya kompetensi secara teori, sementara kita ini kan anak muda, udah kita bisanya itu, kita punya semangat itu yang kita pakai buat nge-connectin antara teori yang ada di kampus, kemudian apa sih eksekusi yang ada di lapang yang dilakukan oleh company tersebut, ya udah kita elaborasi kemudian merumuskan strategi yang paling tepat gitu. Hmm. Oke Mas, Gitu oke. sih Mas. Oke Mas, nah ini ada beberapa pertanyaan nih Mas yang masuk nih. Nah ini dari Mas Maralus Manik. Apakah dengan menerapkan sistem pertanian non organik tidak merusak kualitas lahan juga ya Kak? Karena kan penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus akan mengurangi kandungan yang ada pada tanah. Kalau menurut Mas Wafi gimana itu? Karena kan sekarang hampir susah ya apa yang kita lihat pelaku pertanian yang non organik. Ya. Yeah. Oke, ini menarik sih Mas. Pertanian dan kebutuhan pupuk. Jadi pupuk itu nggak bisa dipisahkan dari usaha tani gitu. Jadi itu memang unit cost yang pasti bakalan masuk. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dengan penggunaan terus-menerus. Nah, seharusnya sebenarnya sebenarnya gak ada masalah selama penggunaannya Takarannya. itu tidak, iya, takarannya tepat. Kemudian ada rotasi tanaman, Mas. Karena kalau misalnya tanaman itu terus yang ditanami, otomatis penggunaan pupuk yang sama itu akan terus-menerus gitu. Kalau Oke. misalnya kayak begitu pasti bakalan bakalan apa ya namanya? Bakalan, kalau manusia itu bakalan enek gitu kan, Betul dikasih betul itu betul. terus menerus. Makanya butuh ada rotasi tanaman. Ketika ada rotasi tanaman, penggunaan pupuk pasti bakalan berkurang gitu. Ketika beda tanaman pasti penggunaannya bisa jadi makin berkurang. Contoh nih, petani-petani saya yakin di Jawa juga sama. Petani bawang merah, setelah mereka tanam bawang merah, idealnya mereka tanam tanaman palawija kayak jagung gitu, Ya atau betul. mungkin nanam ubi, jagung atau ubi gitu kan, biar nggak perlu pakai pupuk, bekas pupuk yang sudah ada di dalam tanah yang nggak keserap semua oleh bawang merah Tanaman itu itu. akan dipakai untuk jagung maupun untuk ubi gitu. Jadi mereka nggak perlu pupuk lagi, tanamannya bisa optimal. Akhirnya semua pupuk keserap. Kemudian ketika nanti sudah masuk waktu budidaya bawang merah, ya udah mumpuk lagi gitu kan. Ya udah dirotasi aja, Dirotasi biar supaya pupuk yang ditanam untuk tanaman sebelumnya nggak ngendap di tanah akhirnya kan nggak nggak ngerusak. mengendap. Iya, Hmm. nggak merusak, kepake. Kemudian kan sup- supaya tanahnya itu gak terlalu asam, akhirnya karena banyak pupuk itu, akhirnya di awal penanaman itu selalu Hmm. Ini buffer. Oh. kondisi keasaman tanah. Hmm. Oke, oke. Berarti intinya harus ada rotasi tanam ya, biar Betul, ada apa rotasi tanaman. bibitnya tetap sehat meskipun kita menggunakan pupuk yang non organik. Yang penting Iya, kalau ini berarti intinya sebenarnya takarannya pas,
terus ada rotasi tanam. Ini gitu kira-kira Kak, siapa namanya, Kak Maralus Manik. Kira-kira kalau misalkan masih Iya. ada yang mau ditanyain lagi, silahkan. Kalau ini di daerah Ngantang, Malang juga penanaman bawang merah di gunung untuk pengairannya tada hujan kalau tidak pakai sungai. Oh, oke. Kalau di sana betul-betul nggak ada tada hujan, Mas? Emang pakai pipa atau? Tak ada hujan tetap Mas. Kalau musim hujan ya ngandelin tak hujan tetap lah. Tapi kalau misalnya di luar musim hujan ya ngandalin dari sungai gitu. Hmm, berarti tetaplah pakai tada hujan ya. Iya betul Nah betul. ini Tetap tetap aja. ini tetap tetap aja harus ya, karena Hmm. hujan adalah berkah, kalau nggak disimpan ya Ya. sayang. Terus apa ya, air dari hujan itu Mas termasuk yang bisa menyuburkan tanaman gitu karena air hujan, air dari eh, air dari sumur kan beda-beda tuh kandungannya. Justru air dari hujan itu termasuk yang bagus sekali Mas untuk tanaman sebenarnya. Oh, oke oke Mas, oke. Berarti air hujan itu grade-nya di antara air-air itu dia Ah, paling bagus ya untuk ini, untuk tanaman. iya Mas, termasuk yang paling bagus. Coba kalau misalnya itu perlu itu coba coba di riset lebih jauh lagi. Setahu saya kayak gitu Mas. Jadi beda gitu air pam, air hujan, apalagi air hujan yang nggak lewat seng dulu gitu, langsung ditampung, dendapkan satu Langsung dua ke hari, tanah. kemudian itu ya makanya kalau misalnya ya beda lah kalau misalnya disiram air hujan sama disiram air dari non hujan gitu, beda banget Mas. Hmm. Ya memang rahmat Allah itu, rahmat Tuhan itu nggak ada duanya Iya, Mas ya. betul betul sekali Mas. Nah ini kalau ada yang mau nanyain lagi mungkin dari teman-teman yang nontonin live kita, mungkin ada yang mau ditanyain tentang seputar apa yang terjadi di timur, seputar pertanian yang ada di timur, bisa ditanyain aja langsung, karena kita masih akan berlanjut diskusinya sampai live Instagram ini fasenya habis 1 jam biasanya kan. Kita pokoknya kita Oh ngobrol ya aja udah, terus, kita ngobrol ngobrol santai, namanya kan kita ngobrol santai temanya nih. Kita betul. akan banyak ngobrol. Nah kalau ini Mas, untuk pala sendiri, aku penasaran sebetulnya gimana itu di sana, masih Pala kuat ya, nggak? pala sih udah gak kuat Mas. Pala itu terus tahu saya yang kuat di daerah Maluku, Oh Ternate, ya, di Tidore Maluku, gitu. Kalau di Sulawesi, di Maluku. di Maluku, kalau kalau di Sulawesi enggak sih tahu saya. Makanya saya itu kadang mikir Mas, kita itu kudu bangun ini sebenarnya, kudu bangun jaringan petani-petani muda atau mungkin kayak kayak pegiat pertanian gitu yang saya kebayangin kalau misalnya di Jogja ada Wali Tani, di Sulawesi Selatan mungkin ada Bangga Bertani, nanti Wah itu. di Maluku ada apa, di Ternate ada apa, di Kalimantan ada apa. Akhirnya informasi itu bisa lebih akurat Mas. Kita mau tahu tentang perkembangan pala dan cengkeh di Maluku, kita tahu harus menghubungi siapa gitu. Dan kalau bisa anak muda gitu, biar komunikasinya lebih enak. Saya Lebih enak. kebayangin kayak gitu Mas, kita bisa bangun apa sih namanya? Kita bisa bangun jaringan komunikasi lintas provinsi gitu, lintas daerah Heeh, heeh. Termasuk sampai ke Sumatera Mas ya, sampai ke sampai ke Papua bahkan Mas. Papua Kita harus bahkan ya. tahu sebenarnya bagaimana kondisi di Papua. Di Papua juga banyak banget Mas tanaman-tanaman yang berkualitas gitu yang bisa dikirim direct langsung ke Jakarta mungkin gitu. Iya iya, Terus benar benar apa, benar. kita juga bisa suplai barang dari entah itu dari Jawa maupun dari Sulawesi langsung ke Papua, harusnya bisa-bisa aja. Kalau misalnya Mm-mm. jadi kenapa petani harus lewat Tengkulak, karena Tengkulak itu yang punya jaringan gitu. Kalau Iya misalnya benar benar ternyata sih, benar benar Mas. kita bisa ngebuka jaringannya, dan walaupun akhirnya pada akhirnya kan posisi kita juga sebenarnya mirip aja sama Tengkulak, Mm-mm. tapi peran kita bukan sekedar datang ke petani beli dengan harga seminim mungkin kemudian jual dengan harga segede mungkin, enggak. Tapi Heeh. peran kita itu datang ngedevelop mereka, menampung hasil tani mereka, membeli dengan harga yang layak, kemudian mendistribusikan langsung ke pasar gitu. Nah, value Mm-mm. berbedanya di situ harusnya. Mm-mm. Harusnya kita bisa lebih menghargai kan, lebih memberi harga, Harusnya, lebih memberi harga yang harusnya. tidak menyengsarakan petani kan.
Nah, Betul, itu harusnya. itu boleh Mas. Ini mungkin nanti teman-teman yang ikutan live, kalau memang nanti mau gabung ke grup, kita akan buat grup 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 isinya petani-petani muda. Kalau memang mau ikut grup, mungkin bisa DM Balai Tani atau Bangga Bertani untuk DM nomor, nanti akan kita invite untuk masuk ke situ supaya kita bisa punya jaringan jaringan yang kuat agar agar bisa membantu lah, dan semuanya bisa tahu Wah, informasi yang jelas. Kadang-kadang kan ada peran, kadang-kadang informasi ini jadi peran utama Mas, kalau menurut kita ya. Informasi itu iya Mas. ya itu tadi, kita masih minim sekali informasi tentang pertanian di wilayah timur itu. Makanya kalau ada jaringan yang kuat di sana kan sangat ini, sangat sangat baik, sangat bagus kan. Atau ini Mas, kayaknya kita gini aja, biar biar agenda kita ini konkret Mas Iqbal, saya yang ngusulin gitu. Gimana kalau nanti kita ngejekin beberapa lagi partner, beberapa lagi media gitu, media pertanian, siapapun itu, mungkin ada 5 bahkan 10 penyelenggara gak apa-apa. Kita nanti bakal oprek, kita bakalan open nanti jaringan petani muda. Oke, boleh Tujuannya apa? Mas. Boleh, boleh. Tujuannya itu kita bikin titik-titik Mas. Jadi nanti apa sih namanya? Jadi nanti output dari apa sih, dari proses pengumpulan data tadi itu, kita nanti bakalan punya gambaran nih di Indonesia, ada dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara sampai ke Papua itu ada PIC, ada orang-orang yang bisa dihubungi Oh iya, untuk jadi jalannya. untuk apa ya? Iya, ada jalannya gitu, ada pintunya yang kita bisa menghubungi mereka gitu. Jadi nanti kita bakalan oprek jaringan petani muda di Indonesia gitu. Terus nanti bakalan nanti kita bikinlah komitenya gitu. Ada mungkin 3 sampai 5 orang, 3 sampai 7 orang. Nanti kita bakalan screening, bakal nanya-nanya ke mereka. Benar gak mereka punya pengalaman apa? Mereka entah itu mereka sebagai petani atau sebagai pedagang atau apa. Kalau misalnya kita percaya mereka kredibel, barulah masuk ke jaringan petani muda itu gitu. Oke, boleh, boleh. Jaringan jaringan petani lah. Jaringan petani apa gitu kan. Akhirnya kita nanti di 34 provinsi ini kita punya minimal 34 orang yang bisa dihubungi kalau mau uh, kalau membutuhkan barang atau mungkin mau ngirim barang ke daerah sana gitu. Nah, komitmen komitmen 34 orang itu bantu kita itu, bantu bantu jaringan, bantu komunitas ini biar bisa tadi meningkatkan kesejahteraan petani di daerahnya atau nyiapin Keren, pasar keren, buat keren, keren. masyarakat di daerahnya kayak gitu. Apa Keren, menurut saya apa susahnya Mas bisa ngumpulin 34 orang gitu keren ini, kan. keren, keren, Minimal keren. minimal 34. Nanti kita open gitu. Kita mencari 34 muda kayak gitu kan. Atau gimana lah bahasa-bahasanya nanti kita atur. Iya. Bisa, Karena bisa, karena emang bisa, bisa. Karena iya, gini, Mas. Karena gini, beberapa kali kita itu ini sebenarnya, kalau kalau mau dilihat ya sekarang ya, mungkin eh, agak bisa banyak banyak masih banyak media mainstream yang ngomong kalau petani muda dikit. Emang sih jumlahnya nggak terlalu banyak sama petani tua. Cuman sekarang banyak petani muda yang bermunculan, jumlahnya memang sedikit, tapi gerakan yang dilakukan itu lebih lebih powerful. Jadi petani muda yang sekarang, yang kalau kita lihat ya, yang umurnya mungkin sepantaran kita gini, lebih menyeluruh. Apa yang dilakukannya dia sekarang lebih 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 bisa, lebih apa ya, lebih lebih bisa menyentuh banyak aspek lah. Ya itu sayang kalau memang betul. nanti nggak kita guide. Ya bisa itu Mas, bisa bagus, idenya keren Iya, banget, keren banget Mas, keren banget. nanti nanti supaya pembicaraan kita walaupun santai santai tapi serius gitu Mas. Ada hasil konkret lah dari komunikasi ini. Nanti saat ini mungkin yang bersedia jadi apa ya, jadi event organizer buat nyari tim ini, Bangga Bertani dan Balai Tani. Ke depan mungkin kita ngajak yang lain siapapun itu, ada berapa yang siap. Setelah itu mereka lah sebagai steering committee buat tadi, buat proses rescreening orang-orang yang bakalan dipilih itu. Karena emang kita butuh orang yang komitmen, orang yang udah punya portofolio, dan portofolionya itu bukan bukan sekedar yang keren di media doang gitu, tapi dari diskusi itu akhirnya kita bisa bisa apa ya namanya, bisa menggali lebih dalam se se apa ya, se capable apa mereka dan sepengalaman apa mereka dalam terjun di lapangan dalam industri agriculture ini gitu.
ya sayang juga kalau kalau akhirnya ya kan sekarang gini masalahnya kan. Banyak yang nggak mau ngelanjutin jadi petani itu ya karena memang mereka agak kesusahan gitu untuk mencari pasar segala macam. Nah, kalau ada rencana kayak gini kan, anggaplah kita mencoba mempermudah jalan gitu Mas ya. Kadang-kadang kan anak muda itu kalau apa realistisnya kuat juga kan. Ya udahlah, ini daripada nanti kita capek segala macam, kalau nggak ada pasar ngapain kita kerja yang nggak pasti, lebih ingin. Tapi kan kalau kita bisa ini nanti kalau bergerak itu keren sih. Jadi bisa Ah, bisa jadi ini juga, bisa jadi apa sarana buat yang muda betul. biar ini biar Dan bisa. betul. Dan kenapa kenapa harus ada proses tadi seleksi dan lain sebagainya? Karena sih pengalaman kita bikin grup ini, bikin grup itu, ketika itu sifatnya gratis, orang gampang aja masuk, akhirnya banyak yang sekedar masuk doang gitu, Oh, oke. gak ada yang tahu komitmennya Mas, segede apa. Sementara yang kita butuhkan itu kan orang yang bisa menjadi pintu. Kalau mau jadi pintu itu harus siap terbuka kapanpun, tahu kapan waktunya dibuka, kapan tahu waktunya ditutup gitu. ya benar-benar Mas, benar Mas, benar. Itu Iya, kasusnya gini Mas, kita pernah waktu itu di DM dari itu bayar bayar gitu dari Cina, dia butuh porang tapi dalam jumlah besar, porang yang udah kering gitu. Nah itu kita sempat bingung waktu itu nyari 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 siapa supplier yang kira-kira mampu uh, dapetin porang dengan jumlah besar gitu waktu itu. Ya ya kan siapa tahu nanti kalau ini jalan kita bisa ini kan betul. lebih Eh, kan sebenarnya kan sebenarnya gampang aja kalau gitu Mas. Berarti kan kita harus kan kita bisa browsing nih di sosmed. Peluang itu dari daerah mana yang paling gede gitu produksinya. Katakanlah ternyata salah satu di Sulawesi termasuk tuh ada yang ekspor porang dari daerah Maros, Kabupaten Maros. Nah, anggaplah dari browsing itu ditemukanlah, oh ternyata yang paling gede produksinya itu di daerah Sulawesi Selatan. Ya udah hubungi saya. Atau mungkin ternyata yang gede produksi itu nah di daerah Jawa Tengah. Ya udah hubungi Mas Iqbal gitu. Atau mungkin di daerah Kalimantan. Ya udah hubungi siapa. Nah, biar biar yang dihubungi nyari orang yang dipercaya itu betul. Mas, nyari orang yang dipercaya. Kadang Iya, kan kalau kita cuman sekedar tanya orang gitu terus dia bilang aku punya ini segini segini segini, nah kalau orang itu nggak kredibel terus tahu-tahu kita udah melakukan pembelian dalam jumlah besar ternyata zong hardware-nya gitu nggak kan. ada kan susah kan. Betul, betul. Uh, makanya Iya. kita memang butuh sih Mas, butuh jaringan, memang bener 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 butuh butuh banget yang kayak gini. Iya. Iya. Ya gitu. Soal konkret saya kayak gitu, kita bikin jaringan petani muda, berapa orang yang ya minimal 34 dari seluruh provinsi di Indonesia, terus kita Hmm. kita angkat gitu pelan-pelan. Nantilah nanti gak apa-apa kok Mas kalau misalnya nanti ternyata jaringan petani muda itu dibentuk apa sih namanya komunitasnya lagi tersendiri, ada akun sosial medianya gitu, kemudian nanti diangkat, nanti ada apa sih namanya perwakilan dari Sulawesi Selatan siapa, perwakilan dari Jawa Tengah siapa, Jawa Barat siapa gitu, gak harus kita, nanti masing-masing, jadi ini akhirnya menjadi suatu entitas tersendiri lagi untuk berkomunitas lagi, berjejaring lagi gitu. Kayak Bener gitu bener. Mas, nggak apa-apa, nanti nanti dikasih gitu aja. Bener Nah bener bener. nanti dalam prosesnya kita coba menggait lah teman-teman yang lain, entah itu siapa sih, Aku Petani lah, atau HD Farm, atau siapa lagi sih yang teman-teman yang lain, atau mungkin Putra Putri Padi, atau siapapun itu, kita bikinlah eventnya. Nah nanti kita launchingnya ini Mas 10 Oktober, apa sih, pas Hari Pangan kapan? Tanggal 10 Oktober Oktober ya. Oktober Mas. Nah, berarti kita ada opti nih Mas. Kalau bisa konkret 2 pekan kita siapin gitu. Hmm. 10 Oktober kita sudah bisa Biar pengumuman jaringan jaringan petani muda di Indonesia gitu. oke. Atau kalau Mas nggak bisa bisa diundur lagi, nah ini bisa diundur lagi ke obrolan bisa diundur lagi, obrolan iya. obrolan ini kayaknya Atau kita bisa nanti harus diundur, meeting lagi. siap Mas. Atau nanti kita bisa undur kalau misalnya Oktober gak mungkin, kan kita undur ke November, 10 November. Jadi pas Hari Pahlawan kita hadirkanlah pahlawan-pahlawan petani muda gitu dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi kalau emang kita gak memungkinkan di Oktober, ya udah nanti kita undur di November buat kumpulin siapa-siapa aja yang punya semangat yang sama dan punya komitmen untuk berjejaring gitu. Iya benar benar benar.
Oh iya Mas, tadi soal porang itu kalau di sana sendiri di timur itu gimana? Ada yang sudah mulai menanam. Sudah ada yang mulai, sudah banyak, terus di sini sudah ada pabrik Mas, sudah ada Oh, pabrik yang siap tampung gitu. sudah ada pabriknya malah. Kawan, sudah ada pabrik di sini di dekat Makassar. Ada Hmm. ada daerah samping daerah kabupaten di sana ada pabrik. Terus sudah ada kawan saya juga di sini yang rencana budidaya skala besar. Sudah ada ratusan hektar yang disiapkan buat budidaya porang. Oh, ratusan hektar ya. Sudah ada ratusan hektar yang disiapkan untuk skala gede gitu. Oke, oke. Berarti pabriknya itu mengolah jadi Mengolah, iya bahan bakunya mengolah. atau jadi produk selain itu, Mas? Kan porang kan produk keluarannya kan kalau ini Iya, yang habis digiling itu kan jadinya tepung kan. iya Itu berarti jadi powder, jadi betul. tepung. Oke. Keren, Jadi Mas. ya, jadi tepung jadi powder. Mm-mm. Ya, keren, 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 keren. Ini harus yang rencana yang tadi tuh itu harus jalan, Mas. Harus jalan. Iya, Harus jalan. Karena kita juga kalau mau memperkuat jejaring, kalau nggak ada orang yang bisa dipercaya kan susah kan. Jadi kalau memang ada yang iya, bisa dipercaya dan benar-benar bisa dipegang, malah ya syukur alhamdulillah, malah mempermudah nanti kalau iya. orang butuh apa, kita bisa membantu lah. Kalau Kadang kan, kalau sudah ada jaringan berarti sudah ada akses informasi, Mas. Ketika sudah ada akses informasi, artinya 9 dari 10 masalah itu sudah tuntas. sudah Karena masalah tuntas. utama ini informasi. Mm, Kita gak tahu, kalau kita gak tahu aja, makanya atau gak ada orang, makanya kita gak iya. bisa ngelakuin apa-apa gitu. Mm, mm. Informasi emang jadi hal yang penting. Orang kadang-kadang Betul, bisa selamat karena adanya informasi kan. Bisa betul, selamat betul, karena Mas. adanya informasi. Ini kira-kira ada yang mau ditanyain lagi buat teman-teman tentang pertanian mungkin, atau tentang ada yang penasaran mungkin yang dari wilayah Jawa yang ingin bertanya tentang apa yang terjadi di wilayah timur Indonesia, atau mungkin teman-teman yang dari timur yang ikutan live bisa ngacung. Ini kita ada sekitar 12 orang yang ikut live, 11, 12, tambah satu-satu. Ya. Ini berarti besok itu gimana Mas? Oh iya, untuk kondisi sekarang kan sekarang pandemi ini di Hmm, Indonesia. Kalau di betul. Jakarta sendiri udah PSBB lagi, terus di Jogja sultannya tidak mengharuskan untuk PSBB, jadi perlakukan penduduk biasa aja. Kalau di sana gimana Mas? Makassar juga rencana PSBB sih dalam waktu dekat. Mungkin Oh iya. sama. Makanya online delivery grocery grocery online itu bakalan makin naik gitu industrinya, apalagi di tengah kondisi corona ini. Jadi ketika kita launching Healthina tadi yang saya sempat jelaskan di awal, tepat Hmm. sekali gitu dalam kondisi seperti ini. Pas ya, on the right, Pas, makanya. pas momen pas. Ya, Hmm. betul. Iya Mas. Ya kebutuhan orang ini lagi kayak gini tuh kan, jadi kadang ini apa yang lagi apa malah malah menguatkan semangat orang untuk satu, belanja online langsung ke petani, sama satu lagi semangat individu untuk menanam. Kondisi kayak gini tuh jadi Oke. buat orang-orang supaya belajar caranya produksi sendiri. Kalau di Jogja sendiri itu per orang itu sekarang lagi tren ini nanam apa, budik damber, apa, Oh, di budidaya gambar. damber bandar itu di Iya, orang-orang lagi rame banget melihara ikan lele sama tanam kangkung di kangkung. sini. Betul. Hmm. Iya, iya, sama di itu kayak fenomena bukan cuma di Jogja Mas, tapi di seluruh Indonesia gitu. Saya Lagi kebetulan ini. gabung di grup. Iya, saya depan rumah ada juga kayak gitu Mas, budik Damber. Saya join di grupnya juga dan rata-rata Oh iya. bapak-bapak ibu seneng gitu budidaya kayak gituan. Seneng dari berbagai daerah gitu. Soalnya ini Jadi Mas, kalau lihat apa, lihat bapak-bapak yang pada senang break gambar gitu, merasa kan kalau bisa break gambar itu mereka bisa produce pupuk sendiri, malah mereka bikin dari sampah-sampah organik itu, sampah-sampah bekas istrinya nyayur gitu, ada sisa sayuran atau ya, buah, ada kulit buah, mereka tabung sendiri, akhirnya
diolah sendiri untuk jadi pupuk itu orang-orang yang belajar pertanian senang sekali kan untuk Iya belajar-belajar betul, kayak gitu. Hmm. Jadi betul jadi Mas. sangat sangat ini sangat Hmm, menyenangkan. sangat sangat tepat lah ya, makanya sesuai gitu dengan kondisi dan kebutuhan orang apalagi di tengah corona ini. Benar 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 benar. Berarti itu kira-kira mau di launching kapan Mas? Yang punya Mas tadi itu. Yang healthy nah ini sekarang kita sudah proses jalan dari 3 bulan yang lalu, sudah pelan-pelan jalan terus sekarang kita lagi mau ikutkan lomba-lomba dulu Mas, sambil biar bisa keangkat dan dikenal juga. Dan sampai sekarang masih jalan kok proses bisnisnya, masih jalan jalan terus kok, tiap hari kita ready barang-barang yang ready. Iya, Sambil jalan proses sambil bisnis sambil diikutkan ke ini ke lomba. lo- lomba-lomba event gitu ya, event-event ya sudah jalan tapi memang mulai diseriusinya itu startnya terhitung dari hari ini tanggal 24 Pas ini di gitu, hari-hari pas lah pertanian ini cerita nih gitu ya. sudah diseriusi untuk Makanya momen momen live bareng sama Mas Iqbal ini ya momen spesial lah bagi saya juga. waduh, kita juga merasa spesial Ya. Mas karena Oh, ada. ini Alhamdulillah kalau kesempatan gitu. untuk berbicara jauh tentang ini sama Mas Wafik. Apalagi Mas Wafik ini kan istilahnya bagi bagi kita itu guru kita lah, Enggak lah Mas, gitu kan. sama lah sama-sama mulai sama belajar. Ini Jogja barusan gempa nih. Oh iya, Tadi ada kabar Ma ini agak goyang, tapi semoga tapi nggak kuat sih, cuman agak goyang dikit. Mungkin teman-teman yang ikut terlive yang dari Jogja ngerasain gempa barusan. Ada gempa, ada goyang dikit. iya. Ada kabar juga teman ngasih kabar ada gempa. Hmm. Itu nanti yang rencana kita seriusin Mas ya, yang buat Oke, oke siap. Jaringan petani itu nanti kita kita nanti harus kita atur, jalanin itu. nanti kita atur lagi gitu. Ya, Kita harus jalanin itu dan memang harus karena jaringan-jaringan itu penting kan, penting banget, betul. penting banget. Ini kita juga ini selamat hari tani juga Mas Saat hari tani juga Mas Detonator. Detonator 16. Ada ini ada apa ini? Ada apa tuh? Atau atau tes saja kali aja ada teman-teman yang atau mungkin ada pandangan mengenai rencana kita tadi gitu bikin jaringan itu. Tapi Ini mungkin menurut Mas Iqbal teman-teman. sejauh ini sudah ada belum jaringan itu? Nah gini Mas, jadi kita tuh punya kasus lucu. Jadi itu dulu Boleh Tani itu kita gabung di grup pertanian itu isinya dari hampir seluruh Indonesia dan itu campur gitu. Lah itu waktu itu kan kita sempat ganti kontak nomor karena waktu itu eh, ini kita itu hilang dan nomornya udah nggak bisa diurus lagi. Nah akhirnya tapi kita masih punya database yang nanti kita coba invite mulai dari Mas Adit, terus nanti kita coba confirm ke apa yang di Jawa Barat kalau mereka mau kita masukkan ke grup. Terus nanti ada beberapa yang di Sumatera, nanti kalau mereka berkenan kita tanya, kalau mereka mau nanti kita invite ke grup. Iya, iya. Bisa tuh Mas, bagus itu. Kemarin itu kita udah mau invite Mas Adit itu buat masuk ke grup, cuman mungkin setelah kita live ini karena kita mungkin masih ada mau rencana juga ini Mas live bareng sama Mas Adit, tapi masih belum ketemu yang pas gitu. Selamat hari tani Oke, Mas. oke, oke. Tapi nanti kita Sebentar invite nih. kalau bisa malam ini atau besok pagi kita invite. Tani Oke, Salak oke. di Nanti. Tani Salak di mana nih Mas? Di Jogja atau di mana? Jogja di Turi itu penghasil salak. Di Pakem, Turi. Emang Kalau di Jogja sana sih yang salak terkenal gimana Mas? salaknya Mas ya. Salak lumayan Mas, tapi orang selalu nanya, salak ini sama nggak sama salak Pondo gitu? Salak Pondo kan salak Jogja ya. Situ, saya tuh kadang mikir emang itu ya, emang beda ya salak Pondo sama salak lain Mas ya. Kayaknya Kalau lebih manis ya. kalau menurut kita gini Mas, kalau salak Sumatera itu kan juga ada yang ngasilin salak gitu, Banjarnegara. Itu salaknya asam kecut,
teksturnya lebih berair gitu kalau dimakan. Kalau salak pondok itu kan dia agak crunchy gitu, agak 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 keras, manisnya kuat, terus bijinya itu biasanya nggak nempel di daging luar gitu. Nah ini Oh, dari oke, paham. Banjarnegara gimana? Kalau salak di Banjarnegara gimana Mas itu? Mas Topa Big Hailawa Faris. Namanya apa salak pondok juga atau gimana kalau di Banjarnegara itu? Selamat Hari Tani Mas. Ini kalau di sana gimana Mas? Kalau kalau salak di sana rasanya? Beda-beda sih. Jadi ternyata salak itu tergantung jenis tanahnya, Mas ya. Yang pengaruh banget ke rasa. Soalnya ini di satu daerah, beda kecamatan itu bisa beda rasanya, Mas. Kalau di sini Oke. kita pernah ngambil barang dari daerah sini, kemudian dari daerah lain dalam satu kabupaten, bahkan satu daerah yang nggak butuh jauh, ternyata rasanya cukup beda gitu. Oke, Kayak oke, gitu, dan orang dan yang selalu ditanyain orang itu ini sama nggak sama salak pondo gitu. Orang Makassar pun nyarinya salak pondo, Mas. Terus akhirnya saya mikir, saya nggak tahu tuh gimana cara buat ngirim salak dari Jogja ke sini. Apalagi kan salak itu gak ini. Salak ini kan nggak bisa lama kan, Mas, setelah dipanen, benar gak? Paling satu minggu paling mentok gitu. Kan salak itu kalau kita sih 4 hari itu udah kadang udah mulai ada yang busuk gitu. Satu Iya, minggu itu benar, udah rata-rata udah gak bagus. benar. Makanya kalau misalnya salak di Sulawesi itu harus ngambil dari Jogja, waduh, lumayan juga. Belum lagi pengiriman aja pakai Benar. pakai ekspedisi sekitar 1-2 pekanan gitu. Iya, ekspedisi kalau lewat laut segitu Mas ya lamanya ya. Iya, Hmm. iya. Lewat Tapi udara gak Bali, masuk nih hitungannya. tapi Bali itu ekspor salaknya kuat Mas. Itu mungkin kita nanti kalau ada jaringan di Bali kita harus ajak ngobrol itu gimana caranya Ya bener bisa itu. ekspor salak sampai Cina gitu kan. Hmm, Ini mungkin Mas Topa Big paham tentang gimana caranya mengirim salak dalam dalam waktu yang iya. lama. Kalau mungkin punya ini bisa di-sharing juga di sini karena ini kita ngobrol santai dan diskusi terbuka, jadi semuanya bisa. Ini kalau bisa live nambah orang, mungkin kita bisa nambah orang ini, tapi sayangnya ini buat 2 orang Iya. bisa sharing-sharing. Berarti besok apa kegiatan Mas? Besok itu kuliah sih, Mas. Saya masih kuliah kok. Ya, saya besok kuliah Daring ya? Daring sama Mas? daring. Sama ya jualan, Mas. Kuliah dan jualan. Ya udah itu aja ya, tiap hari kali kuliah jualan gitu kan. Eh, Jualan ini Besok mau iya, hmm, jualan barang. Nyiapin barang yang mau dikirim ke Malang, jualan kopi, terus ada customer yang minta beras dan lain sebagainya gitu kan. kopinya Besok ya Toraja. udah besok kopi Toraja. Toraja. Kopi Toraja, Mas. Kita jual kopi bubuk sama biji kopinya. Oh, itu yang udah di ini Mas, di roasting atau ada yang green bean kalau kopi? Green bean. Kita jualnya yang green bean, Mas. Kecuali Oh, orang minta di roasting ya udah di roasting. Jadi kita jualnya itu yang ready barang green bean sama yang bubuk. Kalau green bean kan biasanya orang masukin ke apa orang tertentu lah yang minta green bean gitu, entah itu industri atau mungkin coffee shop. Kalau masyarakat biasa kan mintanya kopi bubuk doang gitu. Makanya kita nyiapin dua itu aja. Green bean sama kopi bubuk. hmm. Tapi untuk ini Mas, untuk kopi ya. Kita ngomongin kopi sekarang. Di Kopi Toraja itu kan hitungannya kopi yang cukup terkenal di Indonesia kan. Selain Betul. selain Gayo Selain dan kopi Gayo uh, dan lain-lain. dan lain-lain. Nah, itu berarti bukan cuma sekedar terkenal nama kan atau memang benar-benar di sana itu petani kopi di sana itu benar-benar sejahtera mereka atau gimana Mas? Kalau kalau sejahtera mana antara petani dan pedagang, yang jelas pedagang lah, Mas. Sejahtera pedagang ya. Petani petani mah ya enggak dibilang sejahtera. Kalau indikator kesejahteraan itu diukur dari materi, ya secara Nah, materi gak banyak, Mas. itu dia Mas. Kan tergantung Aku lagi sebenarnya. aku sampai sekarang ini juga masih gimana ya mengukur tingkat kesejahteraan gitu. Kalau diukur lewat materi gitu, kalau kita mengukur lewat materi gitu, ya bingung juga. Kadang kita ngelihat gitu orang Badui gitu, mereka dengan kondisi yang seperti itu Ya kalau betul. dilihat ukuran materi kan
dengan ukuran kesejahteraan via materi itu kayaknya ya memang nggak sejahtera, tapi kan secara psikologis, jiwa, mental itu mereka sejahteranya luar biasa. Itu aku sampai sekarang juga mengukur kesejahteraan itu masih masih apa yang Kalau betul, kalau ukuran kesejahteraan itu dari kebebasan, Mas, dari kemandirian, dari apa ya, kedaulatan pribadi dan keluarga, ya mungkin petani itu orang paling sejahtera, Mas. Mereka mampu mencukupi kebutuhan makannya mereka. Mereka gak harus mikir hari ini pakai pakaian apa, besok pakai pakaian apa gitu. benar. Mereka gak harus terjebak dengan investasi ini, investasi itu gitu. Karena mereka itu sudah punya alat-alat produksi, mereka punya tanah yang ditinggali, mereka sudah punya luasan lahan walaupun itu kecil gitu. Kayak gitu kan sebenarnya kadang yang membuat mereka berpikir mereka gak sejahtera itu ketika dihadapkan pada materi itu gitu. Padahal ternyata orang-orang yang punya banyak materi juga belum tentu sejahtera. Iya, benar. Belum tentu tenang gitu kan. Berarti petani ini adalah orang yang sejahtera jika diukur kesejahteraannya di luar dari materi. Betul, dari segi kebebasan, Mas. Sangat Iya, sejahtera ya. sangat Sejahtera. sejahtera menurut. Karena Iya. iya Mas, untuk memenuhi kebutuhan hidup kalau petani ini kan ya udah nggak usah muluk-muluk. Mereka bisa makan apa yang ditanam, bisa dapat apa yang Itulah. Ya, mereka sebenarnya sudah sejahtera, Mas. Tapi karena jadi begini, Mas. Saya kadang mikir kenapa petani akhirnya merasa bahwa mereka nggak sejahtera karena mereka miskin. Karena begini, contoh ini, Mas. Mereka anak-anak mereka sudah besar gitu. Jadi mungkin pas anak-anaknya masih kecil, sekolah di sekolah negeri di kampung halaman, biaya finansial masih aman lah. Kemudian ketika akhirnya anak-anaknya kuliah di kota besar, masuk di perguruan tinggi negeri, saingan mereka itu adalah orang tua yang memiliki pekerjaan yang mumpuni dengan uang yang lumayan. Akhirnya mereka merasa bahwa waduh, saya ini miskin karena saya nggak bisa provide duit yang banyak buat sekolah anak saya gitu, buat anak saya masuk kampus dan ikut perkuliahan. Nah, saya kadang mikir, Mas, seandainya anak-anak petani itu nggak harus sekolah di universitas gitu. Mereka belajar tapi nggak di universitas yang menggunakan biaya yang tinggi. Mungkin mereka nggak merasa bahwa mereka gagal gitu dalam menyiapkan kebutuhan finansial buat anak-anak mereka. Jadi gak apple to apple gitu komparasinya. Ketika dikomparasi dari segi duit ya emang mungkin mereka lebih less of money. Tapi kan indikator kesejahteraan bukan itu doang. Iya, benar. Ya itulah, Mas. Sistem ini agak. Ya. Kalau bisa ada yang seperti itu malah bisa merubah mindset kan, bahwa sebenarnya kesejahteraan itu nggak harus diukur dengan apa yang kita punya kan, tapi apa yang bisa kita ini kan. Ya kadang agak susah juga, Mas. Sekarang itu orang kalau mau tapi masalah betul bahwa petani punya kesejahteraan yang lebih dibandingkan orang yang lain dari segi di luar material, kebahagiaan psikologis, pikiran, mental. Petani punya kesejahteraan itu. Yang itu kalau saya merasa bahwa privilege yang paling dimiliki petani adalah kebebasan, Mas. Kalau dikaitkan dengan mental dan lain sebagainya bisa jadi, tapi belum tentu juga. Kebebasan belum tentu melahirkan psikologi dan batinnya baik gitu, karena ada orang yang memang batin dan psikologinya bisa baik ketika punya kecukupan finansial. Tapi satu yang pasti dari petani itu adalah mereka itu punya kebebasan. Mereka mau berangkat ke lahan atau tidak, mereka mau berangkat jam berapa, kayak begitu, dan lain-lain. Itu benar kata teman tuh. Petani itu bisa sejahtera ketika bisa nanam sepanjang tahun. Ya benar. Oh iya, walaupun banyak petani juga yang nggak bisa nanam sepanjang tahun gitu. Tapi satu poin saya adalah itu, Mas, tadi.
ya satu yang pasti adalah petani itu bebas gitu, punya kebebasan, dan kebebasan itu yang paling mahal. Dengan kebebasan mereka punya kesempatan untuk berpikir. Kalau mereka mau berpikir, masalah utama di petani-petani kita adalah sebagian besar bertani itu karena terpaksa, Mas. Oh, karena Jadi melanjutkan. sekedar melanjutkan atau karena nggak punya opsi lain. Karena hanya ada satu pilihan, Mas. Iya, karena cuma ada satu pilihan, akhirnya orientasi orientasi usaha tani mereka itu bukan pada orientasi bisnis, tapi bagaimana supaya tetap bertani gitu. Ya udah, Oke. gimana caranya supaya kebutuhan hari ini terpenuhi. Ketika ketika mereka lagi banyak panen, kemudian mereka berhasil nih, ya udah uangnya itu langsung dibelanjain apapun Mas yang mereka mau. Setelah itu Oh, mereka mereka gak sangat sedikit sekali yang bermental bagus kemudian menyisihkan uangnya sebagai dana darurat ketika ke depan gagal panen bisa pakai duit itu gitu. Nah, sebagian besar ya udah kalau misalnya untung banyak langsung dibelanjain apapun yang mereka mau, beli mobil, beli motor dan yang lain. Pas nanti rugi ya udah dijual lagi barangnya, digadaikan lagi begitu. Siklusnya kayak begitu, Mas. Sedikit itu sekali petani yang mengukur yang menjadikan pertanian sebagai bisnis, kemudian mereka mengambil gaji bulanan dari usaha tani mereka gitu. Kan nggak ada kan Mas yang mengambil gaji bulanan. iya ya benar 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 benar. Iya sih, Mas. Itu hampir Iya. semua kejadian kayak gitu, Mas. Itu di Sumatera sendiri, di kampung halaman kita itu di Riau. Itu waktu itu tahun 2005 kalau nggak salah. Jadi harga sawit di sana kan sawit. Sawit itu sampai di angka 2000 sekian. Petani ini waktu itu eh, langsung jadi dapat uang banyak gitu, langsung uangnya dihabiskan saat itu juga untuk beli mobil segala macam. Jadi banyak yang beli mobil langsung beli mobil segala macam. Tiba-tiba nggak lama sekitar sebulan 2 bulan harganya itu jatuh 500. Wah, itu Hmm. bingung bingung gimana gimana orang-orang yang udah akhirnya sampai banyak kasus bunuh diri itu dulu di sana gara-gara Hmm. gara-gara itu tadi yang Mas bilang tadi, masih sedikit yang mikir untuk orientasinya bisa disimpan nanti ke depan kita bisa untuk pengembangan usaha kita. Ya. Itu tadi, Mas. Iya. Karena itu Mas, mentalitas bertani itu ya karena gimana nyukupi kebutuhan doang, bukan jadiin sebagai bisnis. Kalau jadiin sebagai bisnis harusnya bisa diukur dengan baik, dihitung sebenarnya kayak kayak gini Mas. Petani itu selalu bilang kita ingin menjual dengan harga yang kita ingin hasil panen itu dibeli dengan harga yang layak. Pertanyaannya adalah berapa harga yang layak? Dan pasti jawabannya adalah ya udah setinggi mungkin gitu. Mereka mintanya itu harga setinggi mungkin. Padahal Benar-benar. sebenarnya katakanlah ternyata harga yang layak itu anggaplah ya Mas kayak bawang merah gitu. Bawang merah kan modal produksinya 10 sampai 12 ribu. Hmm. Kemudian harga yang layak sebenarnya ketika harga 16 17 ribu itu sudah layak sebenarnya. Tapi petani itu ya udah gitu gak apa ya. Harusnya harusnya tadi Mas orientasinya ketika ketika harga jual cukup tinggi selisihnya itu bisa disimpan, bisa di saving gitu yang diambil sesuai dengan hitung-hitungan aja gitu kan. Tapi kan nggak kayak gitu. Ya pokoknya Iya, Mas. orientasi ke depan kayak gitu Mas. Jadi yang saya pahami dan yang saya pelajari adalah ke depan eranya itu bagaimana supaya agriculture itu menjadi agribisnis. Semua itu basisnya di bisnisin, orientasinya di situ Oh, gitu. Supaya bisa menutup setuju. operasional dan bisa dikembangkan, betul. Hmm. Hmm. Karena kalau kita cuman ngomongin agriculture mungkin setelah itu stepnya cuman terputus sampai di tahap produksi kan. Pasca itu kan Iya, masih panjang. Tahap setelah itu masih masih ada tahap lagi yang jauh lebih panjang. Makanya betul. benar, Mas. Benar 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 harus 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 dipelajari. Nah, Mungkin kalau bertani itu usaha, tapi mengubah mindsetnya percuma kalau pemikiran kita tidak bisa diimplementasikan mereka. Gimana tuh kalau menurut Mas Wafid? Gimana caranya supaya oke. kita Ini bisa mungkin seperti kita bisa berpikiran kalau bertani itu usaha, tapi bagaimana mengubah mindsetnya? Percuma kalau pemikiran kita tidak bisa diimplementasikan mereka. caranya berarti sudah ada jawabannya, Mas. Jadi jawabannya adalah implementasikan pikiran kita mereka. Caranya bagaimana? Dengan menunjukkan bukti bahwa ketika pemikiran mereka selamanya seperti itu, nah itulah penyebabnya gak berkembang gitu.
Kenapa di desa-desa kayak begitu kondisinya? Karena mindsetnya kayak begitu. Berarti kan ada hal yang keliru, ada hal yang masih bisa diimprove, ditingkatkan lagi. Nah, upaya meningkatkannya itulah kita kasih solusi gitu. Ya udah solusinya kayak begini. Mindset ini yang harus ditanamkan. Hitung-hitungannya seperti ini. Harus ada perhitungan yang tepat, harus make sure market sebelum mulai dan lain sebagainya gitu. Nah, Make sure kehadiran kita itu market, bukan sekedar bentar Mas. iya, Make sure market itu kehadiran penting ya, penting banget ya. Sebelum betul. kita memulai menanam itu make sure market itu penting banget, Hmm. penting banget Mas ya. Kalau iya, kalau ternyata gak ada market, maksudnya apa ya, belum ada market untuk produknya, udah bangun market gitu. Kalau misalnya belum bisa bangun market, bermitra sama yang punya market. Makanya yang lebih baik itu kita datang bukan sekedar ngedukasi, ngajak merubah mindset, tapi menyiapkan. Contoh nih kita bilang, Pak, Bu, harusnya begini, harusnya begitu, harusnya siapin market dan lain sebagainya. Terus pasti mereka bilang, ya udah, saya nggak punya market nih, saya nggak tahu caranya gimana nyiapin market. Ya udah, kita yang provide market buat mereka. Terus kita bilang harusnya pakai pupuk ini, pakai pupuk itu dan lain sebagainya. Ya pasti pertanyaannya adalah di mana dapat produk itu. Ya udah, kita yang nyiapin. Pak, Bu, kalau misalnya mau bisa ambil barang di kita gitu. Kalau mau di tempat yang lain pun nggak ada masalah. Terus mereka butuh nih penggunaan teknologi, pendampingan dan lain sebagainya. Ya udah, kita bantu. Kita tunjukkan bagaimana penerapan GAP, Good Agriculture Practice gitu. Bagaimana mengatasi ini, mengatasi itu dan lain sebagainya. Jadi bukan sekedar retorika belaka, tapi kita hadir dengan bukti yang konkret gitu. Dan itu sekarang yang sedang dilakukan oleh Bangga Bertani. Iya, itu yang kita upayakan sekarang. Walaupun banyak sekali kekurangannya jelas, tapi bertahap. Ini ada lagi nih. Kalau produktivitas petani menurun berdasarkan regenerasi household, karena si anak nggak mau menurunkan bertani atau orang tuanya yang tidak ingin melihat anaknya sebagai petani. Wah, itu kejadian ya. Sering itu. Orang tuanya pengen anak, kamu nggak usah nggak usah jadi petani, capek, panas. Kadang orang tuanya sendiri yang ngomong. Itu gimana itu Mas? Karena yang menurut saya ini Mas, karena efek traumatis gitu sih paling. Karena Ya? pernah ada kondisi, iya traumatis. Pernah ada kondisi di mana mereka merasa bahwa ini nggak masuk gitu, nggak masuk hitung-hitungan, sulit dan lain sebagainya. Akhirnya disarankan supaya gak terjun di industri yang sama. Sama selain faktor traumatis, faktor ini Mas, faktor gengsi. Jadi kan begini, kanan kiri kita semua petani, ya udah kita pengen anak kita jadi dokter, anak kita jadi pilot, anak kita jadi pegawai dan lain sebagainya gitu. Karena kita ingin lebih daripada yang lain. Yang diingin apa ya? Manusia itu cenderung betul ingin dilihat berbeda Mas. Sekalipun orang-orang yang pakai seragam belum tentu duitnya lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang berpakaian bebas gitu kan. Nah, campaign solusinya gimana? Solusinya campaign buat bangga dengan bertaninya. Kemudian emang nunjukin bahwa ada begitu banyak anak-anak muda yang bertani dan ketika mengelola secara profesional ya berhasil, bagus gitu. Benar. Sama kita juga kasih solusi untuk bantu carikan market itu tadi Mas ya. Kalau kita bisa ajak guide mereka, mungkin bisa jadi solusi juga ya. Iya. Ini saya setuju dengan Mas Agung Wujis karena menurutku regenerasi itu penting karena yang sudah tua-tua terkadang berpikir hanya aktivitas harian tanpa memikirkan analisis usaha taninya. Yaitu tadi tugas anaknya ya untuk mikirin analisis taninya harusnya kita sampaikan itu tadi Mas ya. Plusnya. Betul Mas. Apa yang namanya faktor yang gini Mas, faktor yang paling mempengaruhi minat orang bertani itu karena mereka merasa bahwa pendapatan dari bertani kurang. Sementara effort atau tenaga kerja yang mereka keluarkan itu besar. Masalahnya adalah ketika dilakukan analisis usaha tani atau ketika melakukan perhitung-hitungan tadi, mayoritas petani itu tidak memasukkan tenaga kerjanya sebagai cost, sebagai biaya. Jadi mereka merasa wah, saya capek-capek kerja dapatnya segini doang gitu.
Padahal masalahnya adalah bukan di bertaninya, tapi mungkin di skala luasan lahan yang kecil gitu. Jadi Hmm. contoh orang-orang yang nanam padi, orang yang nanam padi, tapi petani gurem kan rata-rata setengah hektar atau mungkin lebih sedikit daripada itu. Ya ketika mereka bandingkan sama sama pegawai ya tentu lebih tinggi pegawai. Tapi kalau misalnya nanamnya 2 hektar, 3 hektar, ya itu samalah dengan gaji pegawai, Mas. Masalahnya di apa? Masalahnya di tadi apa sih namanya, skala usaha taninya nggak diperhitungkan dengan baik. Contoh nih, ketika lahannya sedikit setengah hektar, dia mau tanam padi. Ya kalau tanam padi setengah hektar, ya nggak mungkin lah pendapatannya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Solusinya gimana? Solusinya ganti komoditi. Mungkin di setengah hektar itu yang bisa dilakukan adalah mengganti ke tanaman cabai. Yang itu berpotensi lebih gede gitu penghasilannya. Hmm. Atau kalau ternyata tetap mau tanam padi, berarti nggak boleh sekedar tanam padi, tapi juga apa sih namanya ini Mas, budidaya padi sama ikan gitu kan, mina Heeh. padi. Jadi bisa dengan mina padi sekalian budidaya ikan di situ. Gimana caranya supaya bisa menghemat cost? Berarti kan harus menggunakan pupuk kemudian pestisida yang lebih sedikit lagi. Bisa dengan bikin pestisida atau pupuk alami atau faktor-faktor yang lain untuk melakukan untuk mengefisiensikan penggunaan bahan baku gitu supaya masuk. Kuncinya dia apa? Hitung-hitungan, Mas. Hitung-hitungan ya, Ketika semua jadi mengambil jadi perhitungan jadi ya begini, sebelum iya, mulai, betul. sebelum mulai. Ketika kita nggak bisa menghitung, otomatis nggak bakal bisa ditingkatkan, Mas. Kita nggak tahu nih apakah usaha ini meningkat kalau kita nggak pernah hitung. Bagaimana kita mengatakan bahwa usaha ini berhasil kalau nggak pernah ada perhitungan? Yang mana yang dianggap gagal gitu, Heeh, kan heeh. begitu. Berarti Makanya memang kuncinya di sana. memang benar-benar harus ada perhitungan perhitungan yang Iya, matang sebelum 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 memulai semua itu Mas ya. Apapun ya, sa apapun sebenarnya. apapun, Heeh, apapun. harus tetap ada. Ini kita ternyata live itu udah 1 jam lebih Mas. Tapi kenapa Ini Mas, Instagram ini tidak memberhentikan live kita ini? mungkin Dari karena ini tadi momen hari tani, mungkin karena ini hari momen hari momen tani dan spesial yang ya, momen dibahas spesial ya. cukup bagus gitu kan. Kali aja Ini kan. kita awalnya Eh, membahas pertanian di timur Indonesia sampai kita membahas regenerasi petani ini. Udah ke tahap regenerasi Iya. petani. Tapi obrolan malam ini sangat sangat ciamik Mas. Dari pertama tadi Mas Wafik ngasih tahu ke kita semua bahwa Mas Wafik dan teman-teman mau apa? Mau membuat langkah-langkah yang baik untuk apa pertanian di Indonesia Timur, sampai kita tadi ngobrolin masalah apa aja komoditi yang bagus di Indonesia Timur, sampai kita ngobrolin nanti kita mau bikin komunitas pemuda petani, sampai di akhirnya kita ngobrolin regenerasi petani. Ini nggak kerasa, ini udah 1 jam lebih kita ngobrol. Udah jam berapa sekarang? Udah mau jam 9. Sampai di Jogja ini gempa barusan. Kita lanjut ngobrol aja ini. Ya di sini udah hampir jam 10 Mas. Oh iya, di sana udah mau jam 10, masih udah malam ya. Udah Udah jam satu 10, jam udah lebih. udah lumayan lah. Ya, Kita ya, kita. kita ya. Kita ini masih ada yang memantau, ini masih memantau. Aduh, ini udah sayangnya di sana sudah malam ini. Udah Mas Wafik, Mas Wafik masih harus istirahat untuk melanjutkan pekerjaannya besok. Ini gimana Mas Wafik? Masih mau lanjut atau kita akhiri? Kayaknya dicukupkan dulu aja Mas ya. Nanti di Cukupkan dulu aja agendain ya. lagi sama ya diagendain di waktu yang lain dalam agenda yang lain. Oke, Mungkin sekalian teman-teman yang udah mungkin nyimak live nggak? Ini nanti live juga kita simpan, nanti kita masukin ke uh, AG IGTV. Nanti kalau yang mau nyimak dari awal tadi kita ngobrol apa aja, bisa teman-teman lihat di hmm, IGTV kita. Ini kita makasih banyak loh Mas Wafik udah luangin waktu luang sampai di sana hampir jam 10 ya malam. Ini luar betul. biasa, ini nggak kerasa ini kita ngobrol dari tadi. Dari jam 7 di sini, jam 8 di sana, dan tidak dipotong oleh Instagram mungkin karena ini Hari Tani Nasional. Ya, untuk teman-teman bisa pantau Instagram dari Bangga Bertani, dan nanti gerakannya Mas Wafik untuk ini bisa dilihat di situ semua apa aja yang dilakukan oleh Mas Wafik dan tim. Dan untuk Mas Wafik, sukses terus Mas. Ya, siap. Sukses Masih terus. kebal juga dengan balik taninya. Makasih Terus banyak ya.
Eh, semoga apa yang Mas Wafik lakukan bisa berdampak positif dan sustain sampai seterusnya. Hmm, siap, siap Mas. Oke. Untuk teman-teman, Oke, kami akhiri dulu malam ini. Untuk selanjutnya kita akan bikin live lagi. Nanti mungkin kita akan live sama teman-teman yang lain. Mungkin bisa jadi sama Mas Wafik lagi. Kalau teman-teman punya saran untuk siapa aja yang mau diundang bisa komen nanti. Kita akhiri malam hari tani ini. Selamat hari tani. Mari bertani. Mantap. Mantap. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Iqbal. Sampai jumpa Mas Taufik. Sampai kita Oke, berdiskusi lagi nanti di grup. siap, Matur nuwun. siap, siap, siap. Matur suwun juga Mas. Oke, siap.